Bang! 1 jam kemudian, pintu kantor Rea ditendang terbuka, dan seorang anggota Funeral Knights, mengaktifkan rune pertempurannya, melangkah masuk, diikuti oleh ratusan prajurit Lord Aeron. Menatap sepasang mata hijau tua di hadapannya, ekspresi Raya tetap tak berubah. Penduduk Lord Aeron tak punya rumah lagi, jadi wajar saja jika mereka menjadi penjahat. Mereka hanya menyesal bahwa kerajaan Sangbang Zenyi tidak membasmi para orang menyebalkan itu saat itu. Setelah menerima pendidikan khusus dari kerajaan Sangbang Zenyi sejak kecil, sebagian besar penduduk di sana dipenuhi dengan rasa jijik dan kebencian terhadap penduduk Lord Aeron. Kalian sedikit lebih lambat dari yang kuduga, kata Rea, menatap para anggota ksatria pemakaman di depannya dengan ekspresi tenang. Anggota ksatria pemakaman bernama Sigalo melirik Rea, wajahnya tanpa ekspresi, dan menjawab, ada sesuatu yang terjadi di jalan, dan aku tertunda. Apa yang ingin kau lakukan padaku membasmiku, tanya Rea dengan tenang. Tidak, pemimpin kami baru saja menemukan cara yang lebih baik untuk menghadapimu, kata Sigalo sambil mengedipkan mata pada prajurit Lord Aeron di belakangnya. Detik berikutnya, 7 atau 8 prajurit Lord Aeron maju dan menahan Rea di tempatnya. Mereka kemudian melepaskan semua rune komunikasi dan identitasnya dan meletakkannya di atas meja di depannya. Mereka bahkan melucuti seluruh pakaian luar Rea. Apa yang kalian coba lakukan melihat perilaku aneh para Lord Aeronia ini? Mata Raya yang biasanya tenang mulai menunjukkan sedikit keterkejutan. Sebaliknya, Sigalo tidak terburu-buru. Ia mengeluarkan rune simulasi suara dan rune simulasi penampilan, menyesuaikan timbre suara Rea yang telah terkumpul, lalu dengan santai menggunakan rune simulasi penampilan untuk memindai wajah Rea. Ia kemudian melepas seragam militernya dan mengenakan pakaian Rea. Setelah itu, ia mengenakan topi Rea dan mengaktifkan rune simulasi penampilan. Dalam sekejap mata, Sigalo telah menyamar agar terlihat persis seperti Rea. Apa yang ingin kau lakukan melihat penampilan Sigalo? Sikap tenang Rea akhirnya memudar, dan dia bertanya, firasat buruk merayapinya. Ini semua ide bos. Kamu akan mengerti sebentar lagi. Setelah berkata demikian, Sigalo pun duduk di kursi Rea dan menggunakan rune komunikasi Rea untuk mengirimkan panggilan kepada semua jenderal yang telah dipukuli sampai babak belur. Lalu, dengan menyamar sebagai Rea, dia memberitahu mereka bahwa Heitinga telah mengeluarkan perintah untuk mengeksekusi mereka semua karena melalaikan tugas. Para jenderal dan perwira Kabupaten Lin Beixing gemetar mendengar hal ini. Sebenarnya, meskipun hukuman mati agak berat untuk kesalahan yang mereka buat, hukuman itu tidak berlebihan. Tuan Rea, apa yang harus kita lakukan, tanya Anrof, wajahnya dipenuhi ketakutan. Ia bahkan sempat berpikir untuk kabur, tapi kemana ia bisa lari? Karena kita toh akan mati juga, kenapa tidak kita pergi saja, bebas dari kendali kerajaan Sangbang Zenyi, dan jadilah raja. Sigalo menyipitkan matanya sedikit, memasang ekspresi garang saat berbicara. Apa? Sekitar selusin jenderal yang mendengar ini langsung mengubah ekspresi mereka. Ini jelas merupakan konfrontasi terbuka dengan kerajaan Sangbang Zenyi, sebuah pelanggaran berat tanpa terkecuali. Di sisi lain, Rea, yang mulutnya disumpal dan ditekan ke tanah, menatap tajam kata-kata Zagalo. Ia meronta beberapa kali, tetapi sia-sia. Kini ia akhirnya mengerti apa yang sedang direncanakan Zagalo. Ia jelas-jelas meniru Zagalo untuk mendorongnya ke jurang tak berujung, memanfaatkan Heitinga untuk menyingkirkannya. Takut, balas Sigalo. Kalau begitu tunggu saja Heitinga mengirim orang untuk menangkapmu. Tidak akan ada yang bisa lolos kalau begitu. Lagi pula kita akan mati, jadi siapa yang takut pada siapa, Tuan Raya, jangan bicara lagi. Kami akan mendengarkanmu. Jika kita melepaskan diri dari kerajaan atas kebenaran sejati dan berdamai dengan wilayah Chaotic, mungkin masih ada secercah harapan. Bahkan jika kita mati, setidaknya itu akan memperpanjang hidup kita, kata seorang jenderal tanpa ragu. Baiklah, kalau begitu, mari kita keluarkan pernyataan bersama untuk sepenuhnya memisahkan diri dari kerajaan Sangbang Zenyi dan menyatakan diri sebagai negara merdeka, kata Sigalo dengan ekspresi dingin. Kemudian, dengan menggunakan seluruh identitas Raya dan kekuatannya yang luar biasa, ia secara terbuka mengumumkan bahwa daerah bintang Linbei telah mendeklarasikan kemerdekaannya, menjadi kerajaan Linbei, dan bersiap untuk bergabung dengan persatuan Berba Baru. Mereka juga meminta agar konsorsium Berba Baru menerima mereka. Selain itu, berbagai kejahatan August, Dewa Hadinga, dipublikasikan, yang sungguh keterlaluan. Setelah menerima perintah seperti itu, Heitinga yang tengah aktif berdiskusi tentang cara menangani wilayah yang kacau itu, benar-benar meledak. Baik Heitinga maupun Aliansi Merah tidak dapat menerima perilaku ini, dan wajah mereka langsung berubah pucat. Orang pembawa sial,
Raya itu beraninya memberontak terang-terangan, sih. Geram Haitinga, lalu mengubah armada yang sedang membersihkan area yang kacau untuk mengepung wilayah bintang Linbei. Selanjutnya, pasukan dikerahkan dari daerah inti dan pasukan lainnya untuk memusnahkan pasukan pemberontak, dan menguliti raya hidup-hidup, bersama dengan jenderal pemberontak itu. Sebenarnya, Xiao Hong sendirilah dalam semua ini. Dengan menggunakan nama Leia untuk menuntut agar Kabupaten Linbeixing memisahkan diri dari kerajaan Sangbang Zenyi, ia tak diragukan lagi telah mengalihkan perhatian Haitinga dan bahkan seluruh kerajaan Sangbang Zenyi dari wilayah yang kacau ke Kabupaten Linbeixing. Perlu dipahami bahwa situasi suatu negara bintang yang memisahkan diri dari kerajaan Sangbang Zenyi jauh lebih serius daripada gangguan yang disebabkan oleh wilayah yang kacau. Dengan cara ini, akan jauh lebih mudah bagi berbagai kekuatan di daerah yang kacau untuk melepaskan diri, dan semua energi dan bahkan kekuatan militer kerajaan Sangbang Zenyi dapat ditarik ke Kabupaten Linbeixing, sehingga memudahkan Xiao Hong untuk melaksanakan rencana selanjutnya. Berikan perintah sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya, kendalikan sementara semua armada di wilayah Rea yang kacau. Tanpa berhenti sejenak, mereka akan memasuki kerajaan Nas dan gugus bintang Desai, masing-masing, dan menunggu perintah. Xiao Hong mengambil rune sihir komunikasi lagi dan mengeluarkan perintah tersebut. Kemudian ia perlahan bangkit, mengenakan topeng putihnya sedikit demi sedikit, merapikan barang-barang di atas meja, lalu menyuruh Mike untuk datang. Sekitar 5 menit kemudian, Mike memasuki kantor Xiao Hong, memegang benda logam aneh di tangannya. Ia masuk dan bertanya, "Bos, ada perlu apa dengan saya?" Xiao Hong tentu saja memperhatikan apa yang dipegang Mike, sebuah benda logam berbentuk persegi panjang seukuran telapak tangan, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu pegang?" "Oh, ini utusan khusus yang mulia Sejo. Baru saja diantar. Namanya set rune komunikasi. Cukup menarik. Saya akan memainkannya sebentar," kata Mike sambil tersenyum, lalu dengan santai menyerahkan benda logam di tangannya kepada Xiao Hong. Xiao Hong mengambil badan logam berpola ajaib itu dan mengamatinya berulang-ulang. Satu sisinya adalah layar yang terbuat dari kaca kristal, dan sisi lainnya terbuat dari logam paduan dengan pola-pola yang indah. Warnanya perak cerah dan pengerjaannya sangat halus dan rapi. Dari cangkang luarnya, tidak ada jejak pola ajaib. "Bagaimana cara menggunakan benda ini?" tanya Xiao Hong, terdengar agak tidak canggih. "Aku baru saja menguasainya sendiri. Begini, yang perlu kau lakukan hanyalah meletakkan jarimu di titik kontak ini dan menyuntikkan sedikit kendali." Mike dengan lembut menggerakkan jari Xiao Hong ke sensor merah di sisi badan logam. Saat Xiao Hong menyalurkan kekuatannya, sebuah gambar indah muncul di set rune sihir komunikasi. Benda di depan kita ini sepenuhnya mengintegrasikan 7 atau 8 rune sihir yang umum digunakan, seperti rune sihir komunikasi, rune sihir informasi, dan rune sihir perekam, ke dalam badan logam ini. Benda ini juga dilengkapi beberapa permainan mini, jadi saat Anda bepergian, Anda bisa membawanya dan menangani semua kebudewa harian Anda. Benda ini juga lebih intuitif, praktis, dan mudah dioperasikan. Satu-satunya kekurangannya adalah harganya masih agak mahal. Satu buahnya seharga 10 koin emas, yang masih di luar jangkauan orang biasa di negara-negara biasa. Mike melanjutkan penjelasannya kepada Xiao Hong. Xiao Hong mengutak-atik instruksi Mike beberapa saat dan langsung memahami operasi dasarnya. "Lumayan, ini menarik. Benda ini termasuk golongan mana dilihat dari pengerjaannya? Seharusnya bukan produk dari golongan kecil, kan?" Sambil berbicara, Xiao Hong langsung membuka penutup belakang bodi logamnya. Di dalamnya, satu demi satu pola sihir yang sangat kecil dan berbentuk aneh terjalin, halus dan presisi. Konon, produk ini baru saja dikembangkan oleh perusahaan bernama Sangmu, bagian penting dari Tianxie Group, dan sebelumnya berfokus pada barang-barang mewah untuk wanita, ujar Mike jujur. Suara mendesing. Saat Mike mengucapkan kata-kata itu, tatapan Xiao Hong yang sebelumnya penasaran tiba-tiba berubah, dan menjadi jelas apa arti grup Tianxi baginya. Kemudian, tatapan Xiao Hong berangsur-angsur kembali tenang, dan ia mengangguk pelan. Mengetahui bahwa grup Tianxi masih ada dan tampaknya berkembang pesat, Xiao Hong merasa lega. "Oh, ya, bos. Ada apa Anda memanggil saya ke sini?" tanya Mike. "Siapkan kapal apung, aku akan pergi ke kerajaan Shangzi Freedom," Xiao Hong menginstruksikan Mike. "Baik, bos," jawab Mike, lalu berbalik dan berjalan keluar. Setelah 1 jam persiapan, Xiao Hong memasuki kapal apung dan, tanpa berhenti sejenak, menuju bintang plum baru kerajaan kebebasan Shangzi dengan cara yang sangat sederhana. Tujuan Xiao Hong dalam perjalanan ini adalah untuk mengunjungi Ganekin dan Fumingo,
secara pribadi mengawasi pembangunan kembali pangkalan angkatan laut, dan secara diam-diam mengangkut beberapa es berusia ribuan tahun. Sedangkan untuk wilayah yang kacau, mereka bisa menangani sisanya sendiri. Armada gabungan dari pasukan lain akan ditempatkan di gugus bintang Desai, dan armada masyarakat naga gunung akan ditempatkan di Nunes. Setelah itu, mereka akan mengumpulkan barang rampasan dan memperlengkapi pasukan. Xiao Hong tahu betul bahwa pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai, dan ras Lord Daeron, yang telah tertidur selama ribuan tahun, pasti akan menimbulkan badai dahsyat di alam semesta Tiger. Saat kapal apung berlayar keluar dari sistem bintang Mengjia dan menuju ke utara, Xiao Hong secara bertahap memfokuskan pandangannya pada Baragan di sampingnya. Setelah mengikutiku begitu lama, apa pendapatmu tentangku? Xiao Hong tiba-tiba bertanya pada Baragan. Tidak seburuk yang saya kira, kata Baragan setelah berpikir sejenak. Sepertinya kau masih belum cukup memahamiku, kata Xiao Hong sambil tersenyum tipis, kendaliku atas zona caotik akan segera berakhir. Sebagai imbalan atas pengabdianmu selama ini, kurasa aku akan mengembalikan Mountain Dragon Society dan bahkan seluruh zona caotik kepadamu ketika saatnya tiba. Baragan tak percaya dengan apa yang didengarnya sejenak, dan bahkan bertanya-tanya apakah Xiao Hong sedang bercanda. Kau serahkan wilayah kacau yang susah payah kau kuasai kepadaku, apa kau tidak takut aku akan melawanmu lagi? Tanya Baragan ragu-ragu. Melawanku lakukan sesukamu. Kalau aku bisa menang pertama kali, aku juga bisa menang kedua dan ketiga kalinya. Xiao Hong menjawab dengan senyum tenang, tatapannya sekali lagi tertuju pada lokasi bintang Ibel di peta bintang. Seluruh bintang Ibel terletak di wilayah Kabupaten Bintang Suci Ni di wilayah timur Kerajaan Sangbang Zenyi, yang berjarak sekitar 2 hari 2 malam dari Kerajaan Bebas Sangsi. Dengan kata lain, untuk merebut kembali bintang Ibel, mereka harus menerobos wilayah bintang Seini, memperoleh pijakan, dan kemudian melancarkan operasi pendaratan di planet. Jelas, ini akan menjadi rencana operasional besar-besaran, dan selain itu, akan membutuhkan cadangan sumber daya yang besar. Setelah perjalanan sehari penuh, kapal apung yang ditumpangi Xiao Hong akhirnya perlahan memasuki New Plum Star. Beberapa jam sebelumnya, setelah mengetahui kedatangan Xiao Hong, Ganakin sangat gembira dan menunggu di area dermaga pangkalan militer Xinmei. Saat kapal apung perlahan berlabuh di area sandar kapal pangkalan militer Xinmei, Xiao Hong, mengenakan topeng putih dan jubah pendeta tinggi merah, berjalan keluar perlahan. Salam, Imam Besar. Melihat sosok Xiao Hong muncul di palka kapal apung, mata Kaneko berbinar gembira, lalu ia menunjukkan sikap hormat. Ia menghampiri Xiao Hong dan membungkuk dalam-dalam. Komandan Kanako, tak perlu formalitas seperti itu. Xiao Hong berpura-pura dan perlahan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Kanako berdiri. Kemudian, di bawah kepemimpinan Jian Naikin, Xiao Hong mulai memeriksa Legiun Angkatan Laut Langit. Faktanya, Legiun Angkatan Laut Langit adalah Kabupaten Kaspia di Provinsi Langit. Separuh prajurit di dalamnya adalah pasukan asli dari Caspian County. Para prajurit Lord Daeron ini sudah mengetahui identitas asli Imam Besar, dan mereka semua sangat gembira. Saat Xiao Hong, mengenakan pakaian megah, mendekat, hampir semua prajurit Lord Daeron mengangkat tangan mereka untuk memberi hormat, berusaha sekuat tenaga menahan air mata mereka, karena mereka tahu bahwa sekarang bukanlah saatnya bagi mereka untuk saling memberi penghormatan. Di sisi lain, Xiao Hong memandangi para prajurit Lord Daeron yang mengenakan seragam tentara Sangzi, dan wajah-wajah yang familiar dan tegas itu. Ia dipenuhi emosi, tetapi ia tidak menunjukkannya. Ia hanya mengangkat tangannya sedikit. Para imam besar, hadirin yang saya hormati. Hampir seketika Xiao Hong mengangkat lengannya, serangkaian suara yang menyatu dan memekakkan telinga meletus di seluruh alun-alun area dok kapal, dipenuhi dengan momentum yang luar biasa. Momentum seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh pasukan biasa. Panglima tertinggi Ganechen sangat menyayangi 200.000 prajurit Lord Daeron-nya dan mengerahkan mereka dengan keterampilan dan efisiensi yang luar biasa. Ia dengan sigap dan tegas menghadapi kelompok bajak laut yang telah berjuang keras untuk ditaklukkan oleh pasukannya selama 5 tahun. Dengan 20.000 prajurit Lord Daeron, ia berhasil memadamkan pemberontakan dalam seminggu, menunjukkan kekuatan tempur pasukan yang tangguh. Mereka kejam sekaligus loyal. Itu akan menjadi sesuatu yang akan dihargai oleh petugas manapun. Sayangnya, begitu Xiao Hong tiba, tampaknya komandan lainnya tidak dapat lagi mengendalikan mereka. Untungnya, dia dan Xiao Hong tidak lagi membedakan antara milikmu dan milikku. Setelah parade militer sederhana, Xiao Hong tidak berhenti, melainkan langsung naik ke Haikin, sebuah kapal milik Ganakin, dan menuju kota Wanzhou dengan bintang Xinmei.
Kota itu adalah tempat berkumpulnya Fumingo dan anggota pangkalan angkatan laut lainnya. Letaknya di pulau yang jarang penduduknya, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan apapun. Hal ini cukup membuktikan betapa besarnya perhatian yang diberikan Ganakin. Faktanya, kota Wanzu awalnya adalah sebuah desa nelayan kecil dengan jumlah penduduk kurang dari 100 jiwa. Baru setelah 2 juta penduduk Lord Aeron tiba, kota ini berkembang menjadi kota yang relatif mandiri. Akuisisi kapal induk berpola ajaib telah selesai itu adalah raksasa Federasi Austria Utara, yang menelan biaya 70 miliar. Saat memasuki ruang tunggu di belakang ruang kontrol utama, Kaneko, melihat tidak ada orang di sekitar, segera merangkul lengan Xiao Hong dan berkata sambil tersenyum. Raksasa itu aku tak menyangka kau bisa mendapatkannya. Bagus sekali. Xiao Hong melepas topengnya, melemparkannya ke samping, menatap Kanaikin, lalu berkata lembut. Benar? Kau tidak tahu siapa aku ngomong-ngomong? Apa kau punya kandidat yang cocok untuk menjadi kapten terpercaya Giant? Tanya Kanai, bertingkah seperti gadis kecil, menempel erat pada Xiao Hong seperti lem. Raksasa itu milikmu, jadi kaulah yang seharusnya memilih kru. Aku belum punya kandidat, kata Xiao Hong santai sambil duduk di sofa bersama Jianaikin. Lalu bagaimana dengan Leknon sebagai pilihan awalku? Dia dari Lord Aeron, yang berarti dia salah satu dari kalian, dan konon keluarganya telah menghasilkan banyak kapten kapal induk sihir. Lebih penting lagi, aku menemukan bahwa kapten kapal perang sihir yang saat ini dia pimpin sangat berbakat dan pekerja keras, saran Ganacin langsung. Mendengar nama Leknon, raut wajah Xiao Hong sedikit berubah. Ia tentu teringat Leknon, komandan kapal selam di pangkalan angkatan laut saat itu. Xiao Hong telah berjanji padanya bahwa suatu hari dia akan menjadi kapten kapal induk berpola ajaib, tetapi dia tidak pernah menyangka hari itu benar-benar akan tiba. Kalau begitu, itu dia. Setelah berpikir sejenak, Xiao Hong mengangguk setuju tanpa ragu lagi. Setelah sekitar setengah jam berlayar, Haikin akhirnya berhenti di area berlabuh kapal kota Wanzu. Karena Xiao Hong sebelumnya telah menginvestasikan 50 miliar koin emas, kota Wanzu, yang telah menjadi kediaman Lord Aeron, telah memulai pembangunan aktif. Satu demi satu, bangunan logam menjulang dari tanah. Selain itu, fasilitas penelitian dan pengembangan pangkalan angkatan laut telah mengalami peningkatan menyeluruh, dengan semua peralatan penelitian dan produksi kini ditingkatkan sepenuhnya. Kalian bisa menunggu di sini. Imam besar dan aku akan pergi berkeliling. Setelah meninggalkan Sihab, Kanaikin memberikan instruksi kepada bawahannya lalu memasuki pangkalan angkatan laut di utara area berlabuh kapal. Saat ini, pangkalan angkatan laut itu sebenarnya adalah sebuah perusahaan besar yang mirip dengan para pemburu atau para ular, kecuali bahwa ia mewarisi garis keturunan Lord Aeron dan berisi semua warisan teknologi kekaisaran Lord Aeron. Melangkah ke dalam gedung penelitian besar yang baru dibangun, tak ada barang-barang mewah di dalamnya. Di tengah aula besar itu, baju zirah luar gut telah dibongkar seluruhnya, memperlihatkan satu demi satu instrumen magis di dalamnya. Meskipun beberapa di antaranya sudah sangat tua, orang masih bisa melihat betapa indahnya pengerjaannya pada masa itu. Saat ini, Jolinson, dan personel R dan D lainnya di pangkalan angkatan laut lainnya, dengan cermat mendokumentasikan setiap bagian dari USS Good. Fumingo sibuk berlarian, tampak seperti berjalan di atas kulit telur. Melihat Ganakin, berseragam komandan, dan Xiao Hong, berjubah pendeta tinggi merah dan bertopeng putih, berjalan berdampingan, ekspresi Fumingo dan Qiao Linshen berubah. Mereka berhenti melakukan apa yang sedang mereka lakukan dan mengalihkan perhatian mereka kepada pria bertopeng putih itu. Setelah berhenti hanya beberapa detik, Fumingo dan Jolinson dengan ragu menuju pintu masuk aula penelitian, mata mereka dipenuhi emosi. Setelah membungkuk ramah pada Ganacin, Fumingo, Jolinson, dan selusin anggota staf lainnya perlahan mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiao Hong. Melihat kalian semua aman dan sehat, aku lega, kata Xiao Hong, perlahan melepas topengnya untuk memperlihatkan wajah aslinya. Meskipun mereka telah melihat Xiao Hong beberapa kali melalui rune sihir komunikasi, pada saat ini, ketika Fumingo dan Jolinson melihat Xiao Hong berdiri di depan mereka lagi, mata mereka berkaca-kaca. Mereka benar-benar ingat kesulitan dan keputusasaan yang mereka alami saat melarikan diri dari bintang Ibel. Semuanya tampak seperti kenangan yang jauh. Yang mulia, saat Fumingo dan Jolinson berbicara serempak, mereka berdua berlutut di depan Xiao Hong. Melihat Fumingo dan Jolinson, wajah Xiao Hong pun dipenuhi haru. Ia lalu mengulurkan tangan dan menarik Fumingo dan Jolinson berdiri. Kaneko, yang berdiri di samping, juga bermata agak merah. Kesan paling langsung yang diberikan orang-orang ini padanya adalah kegigihan mereka. Dari anak-anak hingga lansia, semua orang dipenuhi kegigihan.
Namun saat ini, kegigihan tersebut seolah telah dilebur oleh pengalaman masa lalu yang tak tertahankan. Orang yang berkemauan keras itu juga menunjukkan sisi rapuhnya di hadapan Xiao Hong. Setelah itu, Xiao Hong memeluk Fomingo, Jolinson, dan seluruh staf dengan erat sebelum memperlihatkan aura kebesarannya sebagai seorang raja. Ia kemudian berkata dengan suara berat, "Jangan bersedih. Aku kembali. Semuanya akan kembali." Setelah berbasa-basi sebentar, Xiao Hong melangkah ke tengah aula dan tiba di depan Gut. Bisa dibilang, kapal perang bertatahkan sihir ini adalah satu-satunya kapal perang berjasa yang tersisa dari Kekaisaran Lord Aeron. Bagaimana perkembangan penelitian tentang Gut? Xiao Hong melirik Qiao Linshen dan bertanya, langsung ke intinya, karena sekadar mengenang dan merasa sentimental tidak akan mengubah apapun. Benar, Xiao Hong kini memiliki armada antar bintang yang lengkap dengan kemampuan tempur, tetapi kapal perang berpola sihir itu pada akhirnya akan kelelahan dalam pertempuran brutal yang akan datang. Itulah sebabnya ia mengandalkan kemampuan penyembuhan dirinya yang kuat. Di tahap awal pertempuran, yang terpenting adalah kualitas perlengkapanmu. Di tahap selanjutnya, yang terpenting adalah atrisi. Siapapun yang mampu bertahan dalam pertempuran akan menang. Penelitian tentang Gut hampir selesai, dan Panglima Tertinggi Ganechin juga telah memberi kami peralatan berskala besar untuk membangun kapal perang bertatahkan sihir. Mereplikasi Gut sepenuhnya, atau bahkan meningkatkannya menjadi kapal perang bertatahkan sihir yang mampu menangani peperangan modern, sepenuhnya memungkinkan. Namun, pendapat pribadi saya adalah saya tidak ingin mereplikasi kapal perang bertatahkan sihir yang biasa-biasa saja, jawab Qiao Linshen jujur, berdiri di samping Xiao Hong. Saya rasa itu tidak pantas. Mengejar inovasi secara menangui buta hanya akan menjadi bumerang. Ide saya adalah kita pertama-tama mereplikasi kapal perang bertatahkan sihir yang serupa untuk membiasakan diri dengan proses pembuatan kapal perang bertatahkan sihir sebelum mencoba berinovasi, ujar Fomingo cepat setelah mendengar saran Jolinson. Faktanya, keduanya telah berselisih selama beberapa hari mengenai masalah ini, masing-masing memegang pendapatnya sendiri tentang proses pengembangan, tetapi arah keseluruhan mereka adalah untuk masa depan Lord Aeron. Tidak perlu berdebat, jangan sampai merusak keharmonisan kita. Karena kalian sudah punya cukup dana, aku sudah membuat keputusan. Fomingo dan Jolinson masing-masing akan memimpin tim, berkembang kedua arah yang berbeda. Xiao Hong melambaikan tangannya sedikit, menatap Gut, dan berkata kepada dua orang di belakangnya. Kalau begitu, Yang Mulia, silakan lihat gambar desain saya. Saya tidak sabar untuk membuatnya, kata Qiao Linshen sambil menyerahkan gambar desain itu kepada Xiao Hong. Cetak biru desain untuk keseluruhan kapal perang berpola sihir sepenuhnya mewarisi karakteristik Long Reach. Garis luar kapal perang berpola sihir ini diukir dari sepotong logam paduan raksasa, mengadopsi struktur satu bagian. Patut disebutkan bahwa pada saat ini, Jolinson dengan berani mengadopsi teknologi baru, yaitu lapisan baja yang dapat dilepas secara bebas. Sederhananya, ini seperti menambahkan lapisan pelindung bersisik ke lambung kapal perang berpola sihir, yang dapat sepenuhnya menahan serangan dari meriam berat berpola sihir. Setelah pertempuran usai, baju zirah dapat dilepas dan diganti dengan yang baru secara bebas. Singkatnya, baju zirah dianggap sebagai barang habis pakai. Selain itu, tata letak dan struktur kapal juga mengadopsi beberapa teknologi canggih, dan biayanya mencapai 4 miliar koin emas per kapal, menjadikannya kapal perang berpola sihir dengan kualitas yang sangat tinggi. Semuanya akan berjalan sesuai rencanamu. Aku tidak akan ikut campur atau memaksakan batasan apapun, kata Xiao Hong sambil menyerahkan gambar desain itu kembali kepada Qiao Linshen. Pembangunan seluruh kapal perang berpola sihir membutuhkan sejumlah besar logam paduan berukuran mikron, oleh karena itu, saya harap Yang Mulia, akan menyediakannya dengan es abadi Anda, kata Qiao Linshen dengan agak malu. Cari beberapa gudang. Kali ini, aku akan memberimu persediaan untuk setahun sekaligus, jawab Xiao Hong. Sebenarnya, Xiao Hong sudah mencapai level pengendalian jiwa, dan kualitas es 10.000 tahun tentu saja sudah mencapai level yang lebih tinggi. Saat malam tiba, Xiao Hong, yang sibuk di pangkalan angkatan laut sepanjang hari, memasuki ruangan yang sangat biasa di dalam pangkalan itu. Duduk di meja logam yang sangat sederhana, Xiao Hong mengeluarkan 7 atau 8 rune sihir dari tas rune sihirnya. Setelah mengaktifkannya, Xiao Hong dapat dengan jelas melihat status pencarian 7 kapal perang pencari rune sihir. Setelah jangka waktu yang begitu lama, 7 kapal perang sihir telah menemukan lebih dari 100 kapal evakuasi, dengan total hampir 7 juta orang, dan lebih dari 700.000 prajurit Lord Aeron yang hilang. Yang perlu dilakukan Xiao Hongsuo sekarang adalah menghubungi mereka satu persatu dan memberitahu mereka tentang rencananya.
Dapat dikatakan bahwa lebih dari 100 anggota ksatria pemakaman kini dipenuhi kegembiraan setelah mengetahui bahwa Xiao Hong masih hidup dan telah mulai mengerjakan rencana untuk memulihkan negaranya. Namun, yang tidak diduga Xiao Hongwan adalah hampir 1 juta Lord Aeronia berkumpul di grup Hunter dan grup Sky Serpent, dan beberapa dari mereka telah menjadi manajer di sana. Saat ini, Xiao Hong sedang menghadapi gambar Tainan, yang saat ini menjabat sebagai kapten grup Tianxie di Yurun Star. Tainan juga mengetahui siapa pendiri grup Tianxie, dan dia juga mengetahui hubungan antara Mu Xier dan Xiao Hong. Bagaimana kabar grup Tianxie sekarang? Apakah orang-orang di sana baik-baik saja? Setelah basa-basi singkat, raut wajah Xiao Hong berubah sedikit serius saat ia bertanya. Saat ini, grup Tianxie telah kehilangan pasokan es berusia 10.000 tahun. Demi bertahan hidup, grup ini telah lama bertransformasi dan kini terbagi menjadi 2 departemen pabrik bedbug dan perusahaan kayu atas. Bapak Mosi berdedikasi pada penelitian dan pengembangan senjata tempur, sementara Mu Xier, setelah terlibat, berdedikasi pada industri barang mewah. Kedua belah pihak memiliki dana yang saling melengkapi, dan semuanya berjalan relatif lancar. Dapat juga dikatakan bahwa kemunculan perusahaan Sangmu dan upaya Mu Xier untuk membalikkan keadaan telah menarik grup Tianxie, yang telah jatuh ke dalam kesulitan tanpa Xiao Hong, kembali dari ambang kehancuran dan mulai tumbuh lebih kuat. Setelah mendengarkan perkenalan Tainan, Xiao Hong perlahan menutup matanya, merenung sejenak, lalu berkata kepada Tainan, ucapkan terima kasih kepada mereka. Baru pada pukul 10 malam Xiao Hong akhirnya berhasil menghubungi setiap anggota ksatria pemakaman yang ditemukannya. Terutama setelah mengetahui bahwa Gus, Wei An, dan Tais semuanya aman dan sehat serta sedang memulihkan diri di altar, beban berat akhirnya terangkat dari hati Xiao Hong. Tepat saat itu, terdengar beberapa ketukan pelan di pintu. Tak lama kemudian, Kaneko menyelinap masuk sambil menyeret sepiring sesuatu yang tampak seperti lobak putih. Ah Hong, lihat apa ini makanan khas Pulau Wanzu, buah bambu ungu, makanan yang sempurna untuk menyegarkan badan di musim panas. Aku membawanya ke sini khusus untukmu. Sambil berbicara, Jia Naikin meletakkan piring buah di tangannya di atas meja logam di depan Xiao Hong, wajahnya sedikit memerah. Xiao Hong melirik buah bambu ungu di atas meja, lalu ke ekspresi sedikit malu Jia Naikin, dan tentu saja mengerti apa yang sedang terjadi. Nikmati makananmu sesukamu, aku pergi sekarang, kata Kanai, lalu perlahan berbalik dan bersiap pergi. Melihat ini, Xiao Hong langsung mengerti maksudnya. Ia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Ganakin, jangan pergi malam ini. Selezat apapun buah segar itu, tak ada yang bisa menandingimu. Mendengar hal itu, dan melihat wajah Kaneko memerah, Xiao Hong segera berdiri, mengangkatnya, dan membaringkannya di tempat tidur. Begitu saja, 2 hari berlalu dengan cepat. Kapal induk berpola sihir kelas raksasa telah sepenuhnya memasuki wilayah negara bebas Shangzi dan menuju sistem bintang Mei baru dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, armada pengawal Federasi Austria Utara dan armada pengawal negara bebas Shangzi secara resmi menyelesaikan penyerahan, dan lambang militer diubah dari Federasi Austria Utara menjadi negara bebas Shangzi. Ini juga secara resmi mengumumkan bahwa kepemilikan kapal raksasa telah sepenuhnya berubah dari Federasi Austria Utara ke negara bebas Shangzi, dan sekarang berada di bawah kendali penuh Ganekin. Lagi pula, uang itu didanai sendiri oleh Ganachin. Bahkan Ganachin dan Dewan masih belum tahu dari mana Ganachin mendapatkan uang sebanyak itu. Satu-satunya hal yang bisa dipastikan adalah Ganachin tidak memiliki cacat. 1 jam kemudian, raksasa-raksasa, dikawal oleh 12 kapal perang berpola sihir, perlahan memasuki sistem bintang New Mei. Kaneko, yang berada di kapal yang sama dengan Xiao Hong, menyaksikan raksasa berwarna abu-abu kecoklatan itu perlahan mendekat melalui jendela observasi, dan matanya mulai berbinar-binar karena kegembiraan. Sejak Ganachin bergabung dengan militer, kapal induk berpola sihir adalah sesuatu yang selalu diimpikan Ganachin. Dengannya, kekuatan tempur antar bintang dan kemampuan serangan planet akan ditingkatkan tak tertandingi sebelumnya. Kini, impian Ganachin akhirnya menjadi kenyataan. Xiao Hong, yang juga berada di ruang kendali utama, tampak gembira. Dengan kapal raksasa itu, peluang Xiao Hong untuk merebut kembali bintang Ibel jauh lebih besar. Leknon, berdiri di ruang kendali, Xiao Hong tiba-tiba memanggil nama Leknon. Yang mulia, kata Leknon lembut saat dia mendekati Xiao Hong. Apakah kamu ingat apa yang aku janjikan kepadamu sebelumnya? Xiao Hong bertanya balik. Ini, Leknon tentu saja ingat, tetapi ia terdiam sesaat, dan jantungnya berdebar kencang. Ia seperti mendapat firasat, tetapi ia tak berani mempercayainya. Mulai hari ini,
kau akan bertugas sebagai Kapten Giant dan Panglima tertinggi kelompok tempur kapal induk Giant. Xiao Hong meletakkan tangannya di bahu Leknon dan berkata, kata demi kata. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Yang Mulia. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melayani Anda. Leknon berlutut di samping Xiao Hong, air mata syukur mengalir di wajahnya. Dia sangat tersentuh, sebagian karena Xiao Hong sangat menghargainya, dan sebagian lagi karena warisan keluarga akhirnya dapat diwariskan. Selain itu, Jenderal Leknon, Anda sekarang adalah Jenderal Kerajaan Negara Bebas, kata Ganechen lembut saat mendekati Leknon. Baik, Panglima Tertinggi Ganechen. Leknon memberi hormat kepada Ganechen dan menjawab dengan tegas. Bahkan, baik pangkalan Angkatan Laut maupun para prajurit Lord Aeron di sini sangat berterima kasih atas perhatian yang mereka terima dari Ganekin. Jika Xiao Hong adalah pengikut pertama dan paling setia mereka, maka Ganekin mungkin adalah pengikut kedua mereka yang paling setia. Saya juga dengan tulus berharap agar Xiao Hong dan Jian Naikin akhirnya bisa bersama, dan dilihat dari situasi saat ini, peluangnya sudah sangat tinggi. Saat kapal induk Colossus berhenti total di orbit sekitar New Plum Star, Haikin dan 8 kapal pengangkut pasukan berpola sihir berlabuh bersamanya secara bersamaan. 8 kapal pengangkut pasukan tersebut mengangkut awak kapal terbaik Kerajaan Shangzi, serta pilot-pilot berprestasi yang dipilih oleh Ganechen dari militer. Di antara pilot-pilot ini, sebagian kecil dipilih dari para prajurit Lord Aeron. Sebenarnya, ini adalah sesuatu yang sengaja dilakukan Ganekin, untuk mencampurkan orang-orang Shangzi dan orang-orang Lord Aeron di dalam raksasa, sehingga dua garis keturunan itu akan menyatu di sini, seperti dirinya dan Xiao Hong. Begitu berada di atas Giant, Xiao Hong dapat melihat dengan jelas bahwa semua yang ada di dalamnya masih baru, lagi pula, Giant baru 5 tahun bertugas di North Olympic Union. Sementara itu, para awak kapal yang telah mengambil posisi masing-masing mulai membiasakan diri dengan instrumen yang ada di hadapan mereka. Entah kau awak Giants atau pilot, kau harus segera membiasakan diri dengan instrumen yang kau operasikan dan pesawat tempur bertatahkan sihir antar bintang. Leknon akan bertanggung jawab penuh di sini. Ganechen mengeluarkan perintah ini melalui rune sihir komunikasi di dalam kapal. Kanejin tahu betul bahwa tidak akan lama lagi sebelum raksasa itu akan dilemparkan ke pertempuran pertamanya. Tepat saat Ganechen memberikan instruksi, rune sihir komunikasi militernya tiba-tiba bergetar, meminta panggilan dari An Zengnan, komandan berpakaian merah dari Federasi Olimpiade Utara. Begitu sambungan tersambung, menatap An Zengnan di layar, ekspresinya tampak cukup rumit, memperlihatkan keengganan, kekhawatiran, dan bahkan sedikit antisipasi. Menjual kapal induk besar berpola magis terasa menyakitkan bagi An Zengnan, Panglima tertinggi berbaju merah. Ia berharap dengan modal awal 70 miliar yuan, ia dapat membangun kapal induk berpola magis yang lebih baik lagi, tetapi itu membutuhkan waktu. Komandan Kaneko, kau pasti sudah menerima pesan dari raksasa. Sekarang, tolong selesaikan sisa 40 miliar emasnya. An Zengnan langsung ke intinya, tatapannya tanpa sadar tertuju pada Xiao Hong di belakang Kaneko. Meskipun Xiao Hong mengenakan topeng putih, sebagai seorang Soul Master, dia masih bisa merasakan aura berbeda yang terpancar darinya. Jangan khawatir, 40 miliar koin emas akan segera ditransfer kepadamu. Aku tidak akan mundur. Sambil berbicara, Ganekin mengeluarkan pola penyimpanan emas dan melakukan serangkaian operasi. Melihat rune sihir penyimpanan emasnya berisi tambahan 40 miliar koin emas, An Zengnan akhirnya merasa lega. Namun, tatapan An Zengnan tetap tertuju pada Xiao Hong. Kalau tidak salah, kau pasti imam besar kerajaan Jiexia, kan? Tanya An Zengnan kepada Xiao Hong, tanpa ada niat jahat di matanya, hanya sedikit rasa cemburu. Kekayaan kerajaan Jiexia dan Persatuan Olimpiade Utara sudah terkenal. Banyak orang telah mencoba mengendalikannya dengan berbagai cara dan menjarah kekayaan kerajaan Jiexia, tetapi mereka tidak pernah berhasil. Sebaliknya, Xiao Hong mengambil alihnya secara langsung dengan cara ini. Pada saat yang sama, An Zengnan juga menyadari bahwa uang Ganekin kemungkinan besar berasal dari imam besar. Dengan kata lain, Ganekin kini kemungkinan besar hanyalah boneka, dan mungkin ia sudah berselingkuh dengan imam besar. Tepat sekali, Xiao Hong menjawab tanpa merendahkan diri ataupun arogan, tanpa menggerakkan tubuhnya atau menunjukkan ekspresi apapun. Aku juga pernah dengar tentang Agu. Dia selalu memperjuangkan kesetaraan bagi semua makhluk dan menghargai kehidupan. Kenapa dia juga menyukai senjata pembasmi seperti ini? An Zengnan menatap Xiao Hong dan melanjutkan, nadanya tidak jahat atau terlalu ramah. Komandan An, mohon pahami ini, kesetaraan bagi semua makhluk adalah yang utama, dan menghargai kehidupan adalah yang kedua. Untuk menjaga kesetaraan bagi semua makhluk,
kekerasan terkadang tak terelakkan. Ketika menghadapi penindasan, terkadang perlawanan adalah satu-satunya jalan. Menghargai kehidupan datang setelah kesetaraan, kata Xiao Hong dengan tenang, menunjukkan sikap yang mendalam dan sulit dipahami. Menarik sekali. Kalau begitu, kau harus mencari aliansi kebenaran merah, lanjut An Zengnan. Ya, aku mau. Jawaban Xiao Hong sederhana. Mendengar kata-kata Xiao Hong, mata An Zengnan sedikit berkedip. Tadinya ia hanya bercanda dengan Xiao Hong, tetapi melihat ekspresi Xiao Hong, sepertinya ia akan serius. Imam besar, apakah kau bercanda? An Zengnan melirik tatapan dingin Xiao Hong, ekspresinya berubah sedikit serius. Saya tidak pernah bercanda, jawab Xiao Hong dengan tenang. Lagi pula, baru-baru ini, Agusen telah menyatakan niatnya untuk mendirikan lembaga kesejahteraan warga di konsorsium Olimpiade Utara, dan diskusi saat ini sedang berlangsung. Apa mata An Zengnan tiba-tiba berbinar? Sebagai panglima tertinggi berbaju merah, An Zengnan tentu saja tidak bodoh. Ia mengerti maksud Xiao Hong. Ia ingin menghabiskan uang untuk Federasi AO Utara. Keuangan Federasi AO Utara saat ini sangat ketat, dan pengeluaran militer serta kesejahteraan hampir mencekik dewan. Kalau tidak, mereka tidak akan mau menjual raksasa itu. Begitu Dewa Agu, atau lebih tepatnya, Kerajaan Jesia, turun tangan, tekanan keuangan dewan akan sangat berkurang. Demikian pula, meskipun Xiao Hong tidak mengatakannya secara eksplisit, ia mungkin sudah menebaknya. Implikasinya adalah bahwa setiap orang harus menghasilkan uang bersama, sehingga setiap orang mendapat bagian. Kalau begitu, aku sungguh berterima kasih kepada Dewa Agu atas kebaikannya. An Zengnan menangkupkan kedua tangannya, memberi hormat kepada Xiao Hong, menunjukkan sikap ramah. Dewa Agu selalu berbelas kasih kepada semua orang. Di mata Dewa Agu, semua hal setara, terlepas dari negara atau ras. Xiao Hong menjawab dengan sangat tenang. Aura yang terpancar darinya bahkan membuat An Zengnan agak ragu. Apakah orang ini seorang penipu licik atau seseorang dengan kultivasi yang sangat mendalam? Imam besar begitu murah hati, bisakah ada semacam pertukaran, tanya An Zengnan dengan nada waspada. Karena kau telah memilih kemurahan hati, itu haruslah tanpa pamrih, tanpa syarat apapun. Kau hanya berharap Federasi AO Utara dapat memberikan sedikit kemudahan agar semua kapal Agu dapat lewat dengan bebas. Kata-kata Xiao Hong sangat halus, tetapi makna yang lebih dalam jelas bagi siapapun yang mengerti. Memberikan keuntungan kepada Federasi AO Utara dapat diterima, tetapi pasukan Garda Ilahi harus diizinkan untuk membuka semua pos pemeriksaan antar bintang dan tidak dihalangi. Sebenarnya, Xiao Hong sudah lama mengetahui hal ini. Saat bintang Ibel berada di titik tersulitnya, jika aliansi AO Utara tidak menghentikan armada Kekaisaran Gadu dan Kerajaan Qing, segalanya mungkin akan sangat berbeda. Mengatakan Xiao Hong tidak menyimpan kebencian terhadap Federasi Olimpiade Utara atau bahkan Persatuan Olimpiade Utara adalah sebuah kebohongan, meskipun tidak sampai pada titik kebencian yang mendalam. Hanya saja kali ini, Xiao Hong tidak ingin melihat Persatuan Olimpiade Utara menghalangi pasukannya atau bahkan sekutunya lagi. An Zengnan tentu saja bisa memahami makna di balik kata-kata Xiao Hong. Dengan kata lain, setelah keuntungan Xiao Hong diterima, harga yang harus dibayar adalah membuka pintu lebar-lebar untuk Xiao Hong. Masalah ini tentu perlu ditangani dengan hati-hati. Imam besar, kau ingin Federasi AO Utara terbuka sepenuhnya padamu, ini bukan masalah kecil. Ekspresi An Zengnan berubah sedikit serius saat berbicara. Sebenarnya, Federasi AO Utara dikenal karena kehati-hatiannya. Jika tidak, mereka tidak akan berani menyinggung Kekaisaran Gadu untuk mencegah armada Oto lewat demi menyelamatkan Xiao Hong. Tidak masalah. Keputusan Agu sudah bulat. Diterima atau tidaknya sepenuhnya merupakan urusan pemerintah dan Parlemen Federasi Olimpiade Utara, dan tidak ada hubungannya dengan saya. Namun, saya akan mengumumkan perkembangan masalah ini di platform informasi resmi Jesia nanti, kata Xiao Hong, tidak dengan rendah hati maupun arogan. Anda, sebaliknya, An Zengnan tak lagi setenang itu. Meskipun kata-kata Xiao Hong sangat terselubung, An Zengnan masih bisa memahami makna tersiratnya. Dengan kata lain, jika Federasi AO Utara, demi keselamatannya sendiri, menolak niat baik Dewa Agu dan melarang Dewa Agu memberikan kesejahteraan kepada warga Federasi AO Utara, maka begitu masalah ini diumumkan di platform informasi resmi Kerajaan Jesia dan dilihat oleh warga Federasi AO Utara, akan menimbulkan kehebohan. Bukankah warga Federasi AO Utara akan membenci parlemen dan pemerintahan Federasi AO Utara sampai ke akar-akarnya, bahkan militer pun akan terlibat. Lebih jauh lagi, Konstitusi Federasi Austria Utara dengan jelas menetapkan bahwa jika tingkat persetujuan langsung presiden turun di bawah 30%, presiden akan langsung dimakzulkan.
Sekalipun berita itu sampai ke Tiger Universe dan orang-orang mengetahui bahwa Federasi Austria Utara telah memberlakukan pembatasan ketat pada lembaga-lembaga kesejahteraan, reputasinya tetap buruk. Sekalipun mereka bilang itu untuk pertahanan nasional, jika Federasi Austria Utara hanya mengusir orang-orang yang datang untuk memberi hadiah, siapa yang akan mau bekerja sama dengan Federasi Austria Utara di masa depan? Bisa dibilang, kata-kata Xiao Hong yang tampak biasa saja terasa sangat kejam di mata An Zengnan, menempatkannya langsung pada posisi yang sulit. Terus terang, kata-kata Xiao Hong berarti membayar pajak kepada Federasi AO Utara. Selama Federasi AO Utara, Kerajaan Jesia, dan negara bebas Sangzi mengizinkannya lewat dengan bebas, negara-negara lain akan jauh lebih mudah dihadapi. Saya perlu melaporkan masalah ini kepada Presiden, Panglima tertinggi, dan bahkan Parlemen. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, jawab An Zengnan setelah merenung sejenak. Ia kini benar-benar menyesali perbuatannya. Mengapa ia harus bersikap kasar dan repot-repot dengan imam besar itu sekarang ia dalam kesulitan? Xiao Hong tidak menanggapi, tetapi tampak sangat merendah, membungkuk sedikit kepada An Zengnan, yang menunjukkan bahwa An Zengnan dapat melakukan apa yang diinginkannya. Tepat saat Xiao Hong berupaya membuka jalur antara Kekaisaran Jiadu dan Bintang Ibel, Kerajaan Sangbang Zenyi, yang sama sekali tidak menyadari nasib Xiao Hong, telah mulai bersiap untuk melancarkan serangan besar ke daerah Bintang Linbei, yang berupaya membangun kekuatan independennya sendiri. Hal ini tidak mengherankan. Presiden yang ditetapkan oleh Kabupaten Bintang Linbei tidak dapat ditiru. Jika Kabupaten Bintang lain mengikuti, konsekuensinya akan sangat buruk. Kerajaan Sangbang Zenyi mungkin akan runtuh dalam waktu singkat. Kekuatan apa yang tersisa dari Haitingjia saat itu? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh Haitinga. Oleh karena itu, Kerajaan Sangbang Zenyi harus berusaha sekuat tenaga. Hanya dalam beberapa hari, Kerajaan Sangbang Zenyi mengerahkan 89 kapal perang berpola sihir dan 2 juta pasukan dari berbagai wilayah militer, dengan tujuan untuk menenangkan semua elemen yang tidak terkendali di daerah Bintang Linbei yang gelisah, terutama tentaranya. Sebaliknya, elf di zona Chaotic, dan hampir semua kapal perang berpola runenya, mundur ke gugus Bintang Desai atau Bintang Nunes di Kadipaten Nas, dan secara aktif mengerjakan rencana mereka selanjutnya untuk segera mentransfer 40 kapal perang berpola rune dari zona Chaotic, bersama dengan 200.000 pasukan dari Lord Daeron, ke Kerajaan Jesia melalui rute rahasia itu. Bagaimana dengan Kabupaten Linbeixing? Biarkan saja hidup atau mati sesuka hatinya, itu hanya umpan untuk menarik perhatian Kerajaan Sangbang Zenyi. Sementara itu, di sisi lain, Mo Xi, Bo San, dan bahkan Mu Xier, setelah mengetahui bahwa Xiao Hong masih hidup, benar-benar kehilangan kesedihan mereka sebelumnya. Saat ini, mereka tampaknya telah menemukan harapan lagi. Terutama setelah menerima informasi dari Xiao Hong, mereka membuat persiapan habis-habisan dan menyusun rencana untuk merebut kembali Bintang Ibel. Bagi penduduk Lord Daeron, yang telah mengembara selama ribuan tahun, tidak ada berita yang lebih menggembirakan. Faktanya, setelah hampir 10 tahun berkembang, baik Tianxie Group maupun Hunter Group telah menjadi grup super yang dominan di wilayahnya masing-masing. Kelompok Hunter memiliki 47 kapal perang berlapis sihir, sementara kelompok Ular dan bahkan Federasi Ania memiliki 58 kapal perang berlapis sihir dan pasukan darat lebih dari 2 juta, belum termasuk pasukan Lord Daeron yang tersebar di antara mereka. Barangkali bahkan Xiao Hong sendiri tidak begitu menyadari bahwa 2 benih yang ditinggalkannya selama pengembaraannya kini telah tumbuh menjadi pohon-pohon yang menjulang tinggi, masing-masing memiliki teknologi inti yang unik. Setelah 2 minggu penuh dan beberapa putaran diskusi, Dewan Federal Olimpiade Utara yang sangat berhati-hati, karena kelemahannya dicengkeram erat oleh Xiao Hong, akhirnya memilih untuk berkompromi. Saat itu, Xiao Hong telah kembali ke kuil imam besar dan duduk di kursi kayu yang megah. Di depannya berdiri komandan berpakaian merah, An Zengnan. Namun, setelah mendapat pelajaran, An Zengnan kini jauh lebih sopan dan berhati-hati terhadap Xiao Hong, takut ditipu lagi olehnya. Imam besar, setelah 3 putaran diskusi di Dewan, sebuah hasil telah dicapai, kata An Zengnan kepada Xiao Hong, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Dewanmu sungguh efisien. Aku sudah mengirimimu uang, tapi kau masih saja berlambat-lambat selama setengah bulan. Xiao Hong mengutak-atik perangkat pola sihir komunikasi yang diproduksi oleh Tianxie Group, tanpa menatap An Zengnan, dan berkata dengan santai. Semuanya dilakukan dengan hati-hati dan dengan rencana yang matang. Hasilnya, Federasi AO Utara telah menyetujui permintaan imam besar dan memutuskan untuk membuka sebagian besar wilayah Federasi AO Utara, kecuali 4 wilayah bintang inti. Kami harap imam besar dapat memahami hal ini,
karena 4 wilayah bintang inti adalah rahasia Federasi AO Utara, kata An Zengnan kepada Xiao Hong. Tidak masalah. Xiao Hong perlahan meletakkan set rune sihir komunikasi di atas meja kayu, melirik An Zengnan di layar cahaya, dan tampak sangat mudah diajak bicara. Lalu aku jadi penasaran, kapan program kesejahteraan imam besar akan diimplementasikan, dan berapa banyak dana yang direncanakan, tanya An Zengnan buru-buru. Bahkan An Zengnan merasa di hadapan Xiao Hong, ia seperti kupu-kupu malam yang meminta tip dari pria bertopeng ini setelah ia selesai. Rencana kesejahteraan bisa dimulai besok, dengan investasi awal 10 miliar, kata Xiao Hong tenang, menatap An Zengnan sambil tersenyum tipis. 10 miliar bukankah seharusnya 20 miliar? Mata An Zengnan sedikit berkedip saat ia mendesak jawaban. Kalau Komandan An Zengnan mau memberiku diskon, apa itu artinya aku juga tidak bisa memberi diskon pada diriku sendiri? Xiao Hong mengulurkan tangan dan membetulkan topengnya dengan lembut, lalu berbicara dengan santai. Kau, di sisi lain, ekspresi An Zengnan berubah drastis setelah mendengar ini, dan sedikit ketidakpuasan muncul di matanya. Kau tidak puas kau bisa menolakku, balas Xiao Hong tajam. Meskipun nadanya tenang, jelas terlihat bahwa Xiao Hong menyimpan dendam terhadap Federasi Olimpiade Utara karena tidak membantunya di saat dibutuhkan. Baiklah, 10 miliar saja. Setelah jeda sejenak, An Zengnan akhirnya menyerah. Sebenarnya, ia tidak berani menolak, karena Xiao Hong memang benar di permukaan. Panglima tertinggi An Zeng, kuharap kau tidak mengeluh. Kau tahu, aku memberimu uang. Setelah mengatakan itu, Xiao Hong segera mengakhiri panggilan dan melanjutkan memainkan rune sihir komunikasi di tangannya. Karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, Xiao Hong, setelah beberapa riset, langsung terkesima oleh fungsi set rune sihir komunikasi. Selain fungsi komunikasi tradisionalnya, set ini juga dapat menerima berita dari berbagai aliansi, dan kelompok ular bahkan menyediakan perpustakaan, yang memungkinkan pengguna mengakses informasi tanpa perlu membawa setumpuk buku, cukup perangkat logam kecil ini. Sangat praktis. Perangkat ini bisa dianggap sebagai penemuan masa depan yang sangat mungkin mengubah semesta harimau. Set rune komunikasi ini sekarang laris manis di kerajaan Jesia. 10 koin emas mungkin jumlah yang sangat besar bagi orang biasa di negara lain, tetapi bagi mereka, itu bukan apa-apa. Dalam waktu kurang dari sebulan, jelas bahwa hampir semua orang di kerajaan Jesia memilikinya. Di Jesia, kelompok ular meraup untung besar. Xiao Hong tidak berkomentar apapun mengenai hal ini, dan alasannya sederhana bagi Xiao Hong. Apa yang dilihatnya hanyalah masalah sederhana memberi uang dari satu tangan dan menerimanya dari tangan lainnya. Saat ini, berita yang paling banyak dibicarakan di platform berita Communication Magic Pattern Group adalah kompetisi untuk wanita tercantik di Tiger Universe. Kompetisi ini pada dasarnya merupakan salah satu dari 10 kompetisi teratas di Tiger Universe. Memenangkan gelar Miss Tiger bagaikan mencapai puncak dalam satu langkah, dan merupakan impian banyak gadis. Namun, Xiao Hong hanya meliriknya dan tidak terlalu tertarik. Saat ini, yang paling menarik perhatian Xiao Hong adalah bintang Ibel. Ini adalah sesuatu yang menjadi perhatian para Lord Aeronia yang tersebar di berbagai serikat pekerja. Meskipun setiap Lord Aeronian di sini sangat menyadari betapa sulit dan berbahayanya merebut kembali bintang Demon Bond, dan bahwa mereka bahkan dapat kehilangan nyawa kapan saja, tidak ada seorang pun yang menyesal. Kelompok ular langit dan kelompok pemburu telah mulai melakukan pengerahan rahasia, mengerahkan 100 kapal perang berpola sihir dan lebih dari 1000 kapal pengangkut pasukan berpola sihir, kapal fungsional, dan kapal pasokan. Sementara itu, Kanekin dari Kerajaan Bebas juga tengah aktif mempersiapkan diri menghadapi raksasa dan bahkan kelompok tempur kapal induk yang terdiri dari 36 kapal perang berpola sihir. Di pihak Xiao Hong, sejak armada yang dipimpin oleh Elf dan Sue Xuanrong memasuki Kerajaan Jesia dan bergabung dengan pasukan pengawal ilahi, jumlah kapal perang berpola sihir yang langsung berada di bawah komando Xiao Hong telah mencapai tepat 100. Dengan kata lain, pasukan yang dapat dikomandoi Xiao Hong telah mencapai 200 kapal dan satu regu tempur kapal induk, dan jumlah pasukan telah mencapai 1,7 juta. Di antara mereka, ada 30.000 prajurit Lord Aeron yang dilengkapi dengan perlengkapan legiun. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, Xiao Hong telah sepenuhnya memperoleh kekuatan untuk merebut kembali bintang Ibel. Saat ini, Xiao Hong masih berdiri di kantornya. Di layar di depannya, terpampang foto Luo Xuening. Menatap Xiao Hong yang mengenakan jubah merah, mata Luo Xuening berkaca-kaca. Kenapa kau lama sekali menghubungiku? Kupikir kau sudah mati, kata Luo Xuening, suaranya sedikit tercekat karena emosi. Terkadang kita tidak punya pilihan selain melakukan sesuatu, tapi sekarang situasinya berbeda, jawab Xiao Hong lembut.
Aku mengerti. Luo Xuening dengan lembut menyeka air mata di sudut matanya dan tersenyum. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Aku telah membawa orang-orangku kembali ke tempat asalku, dan aku harap kau dapat membantuku, kata Xiao Hong lembut, sambil menatap wajah halus Luo Xuening. Segera, jawab Xiao Hong lembut, dan kita akan segera dipertemukan kembali. Ya, Luo Xuening mengangguk lagi dan guru sering menyebut-nyebutmu akhir-akhir ini. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan. Xiao Hong berpikir sejenak lalu berkata. Bisa dibilang Xiao Hong hampir menjadi pengecualian di altar suci, satu-satunya murid yang dikeluarkan dari altar suci. Awalnya Xiao Hong menyimpan sedikit rasa kesal terhadap Amiro, namun seiring berjalannya waktu dan semakin banyak yang ia rasakan, rasa kesal itu pun berangsur-angsur hilang. Setelah mengobrol dengan Luo Xuening selama sekitar 10 menit, Xiao Hong dan Luo Xuening dengan berat hati mengakhiri kontak mereka. Xiao Hong teringat dukungan diam-diam Luo Xuening untuknya. Setelah melihat bayangan Luo Xuening menghilang, Xiao Hong segera mengirimkan permintaan panggilan ke Otto melalui rune sihir komunikasi. Otto saat ini berada di Andromeda. Baru saja, ia menerima pesan terenkripsi dengan pesan yang sangat sederhana Xiao Hong masih hidup. Melihat pesan ini, Otto merasakan sentakan di hatinya. Makna pesan ini sudah jelas, terutama mengingat waktunya. Namun, tepat saat Otto berpikir demikian, kelompok rune sihir komunikasi pribadinya tiba-tiba bergetar. Kini, kelompok rune sihir komunikasi dari kelompok ular surgawi juga telah menyebar luas ke seluruh aliansi Gadu. Kelompok ini praktis, stabil, dan praktis, mengintegrasikan semua rune sihir fungsional. Agaknya, tak seorang pun dapat menolaknya. Siapa dia Otto tak dapat menahan diri untuk bertanya, namun ia tetap menelepon. Detik berikutnya, ketika melihat layar kelompok pola sihir komunikasi, kilatan cahaya tiba-tiba muncul, dan layar cahaya yang indah muncul dengan gambar yang sangat jernih. Gambar itu menampilkan Xiao Hong. Ketika melihat Xiao Hong yang berusia lebih dari 30 tahun, dengan wajahnya yang dewasa, berpengalaman, tetapi masih tajam, ekspresi Otto yang sebelumnya tenang berubah drastis. Xiao Hong, kamu. Untuk sesaat, Otto terdiam, dan semua orang di ruang kendali Andromeda tercengang. Saya sudah bertemu saudara Otto, kata Xiao Hong dengan tenang, tidak tampak rendah hati maupun sombong, tetapi memberi kesan seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Sudah bertahun-tahun berlalu, apa kabar Otto menanyakan pertanyaan yang paling umum, tetapi juga paling tulus. Entah itu baik atau buruk, aku yakin saudara Otto sudah melihat semuanya. Ada hal lain lagi yang kubutuhkan bantuanmu untuk panggilan ini, lanjut Xiao Hong, nadanya sedikit memohon. Di antara kita, tidak perlu formalitas. Kalau ada yang bisa kubantu, bilang saja. Asalkan itu dalam kemampuanku, ujar Otto tanpa ragu, kata-katanya sangat lugas. Aku ingin kau mengambil alih komando sementara armada gabungan grup ular dan grup pemburu, kata Xiao Hong terus terang. Mendengar ini, tatapan Otto kembali teralih. Ia seperti mendapat firasat. Otto kini sepenuhnya memahami betapa kuatnya grup Hunter dan grup ular langit mereka praktis diambang menjadi perusahaan antar bintang papan atas. Hal ini dapat dilihat dari rune sihir komunikasi yang dimiliki Otto. Apa yang ingin kau lakukan, desak Otto. Pulanglah. Jawaban Xiao Hong sangat sederhana, nadanya penuh ketegasan dan tanpa penyesalan. Aku mengerti, aku akan membantumu, kata Otto tanpa ragu. Ada satu hal lagi, lanjut Xiao Hong. Silakan saja. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Xiao Hong telah memberi Otto kehidupan kedua, jadi Otto bersedia mempertaruhkan segalanya demi Xiao Hong. Sewa kelompok tempur kapal induk Andromeda, kata Xiao Hong tanpa ragu. Masalah ini sangat penting, dan saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya sarankan Anda pergi dan mendiskusikannya dengan Raja Kang Yu. Jika beliau setuju, saya akan melaksanakan tugas saya tanpa ragu, jawab Otto dengan sangat tulus. Faktanya, pentingnya kelompok tempur kapal induk bagi suatu negara sudah jelas. Baiklah, saya akan bicara dengan Yang Mulia Kang Yu sekarang. Setelah itu, Xiao Hong tiba-tiba menutup telepon. Hampir seketika Xiao Hong kehilangan kontak, asisten Otto tiba-tiba melapor kepada Otto Komandan, armada berpola sihir Federasi Ania dan armada grup Hunter telah memasuki wilayah Kekaisaran Gadu. Lagi pula, memang begitulah gaya Xiao Hong, tidak pernah berpanjang-panjang, gumam Otto dalam hati. Pada saat yang sama, Xiao Hong terus bekerja tanpa henti, menggunakan pola sihir komunikasi untuk mengirim permintaan panggilan ke Kang Yu. Saat ini, Kang Yu sedang berada di istananya, bersiap untuk beristirahat. Nyatanya, sejak Xiao Hong menghilang,
seluruh serikat Gadu dan seluruh alam semesta harimau seolah kembali ke masa lalu, tampak sangat tenang. Namun, pada saat itu juga, rune ajaib Kang Yu tiba-tiba bergetar, meminta panggilan ke nomor yang tidak dikenal. Siapa yang selarut ini, tanya Kang Yu, tetapi ia tetap menelepon. Sesaat kemudian, ketika Kang Yu melihat sosok Xiao Hong muncul di layar, ia langsung membeku di tempat. Kemunculan Xiao Hong yang tiba-tiba, bagaikan hantu, jelas mengejutkan Kang Yu. Terlebih lagi, Kang Yu samar-samar bisa merasakan bahwa kedamaian singkat di alam semesta harimau akan segera sirna. Salam, Yang Mulia Kang Yu. Lama tak jumpa. Apa kabar? Xiao Hong membungkuk sedikit kepada Kang Yu. Tidak masalah. Kang Yu menjawab dengan sangat sederhana, tetapi perasaannya terhadap Xiao Hong sangat rumit. Ia tidak menyimpan dendam terhadap Xiao Hong, dan mereka bahkan berteman. Namun, jangan lupa bahwa pengikut setia Xiao Hong, Otto dan kelompok pemburu elit, kini memegang posisi tinggi di pasukan Kekaisaran Gadu. Setiap perkataan dan tindakan Xiao Hong akan berdampak tak terbatas pada Kekaisaran Gadu. Aku tak pernah menyangka akan bertemu denganmu lagi setelah sekian tahun. Kau pasti punya sesuatu untuk ditanyakan padaku, kan? Tanya Kang Yu hati-hati, sudah penasaran apa yang sedang direncanakan Xiao Hong. Bisa dibilang itu permintaan, tapi bisa juga dibilang transaksi, kata Xiao Hong tenang, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kesepakatan seperti apa? Tanya Kang Yu penasaran. Kami akan menyewa kelompok tempur kapal induk Andromeda, kata Xiao Hong terus terang. Apa mendengar ini, raut wajah Kang Yu berubah drastis. Ia mengira Xiao Hong akan mempersulitnya lagi, tetapi ia tak pernah menyangka Xiao Hong akan mengajukan tuntutan seberat itu, langsung menantang kelompok tempur kapal induk Andromeda begitu bertemu dengannya. Lagi pula, Andromeda adalah harta karun Kekaisaran Jiadu. Xiao Hong, kuharap kau tidak bercanda lagi. Bagaimana menurutmu? 100 miliar dalam 2 bulan. Sebelum Kang Yu sempat menyelesaikan kalimatnya, Xiao Hong berkata terus terang. Ini, Kang Yu terpaksa ragu. Harga yang ditawarkan Xiao Hong terlalu tinggi. Meskipun kapal peri itu berharga, biaya pembangunannya hanya 80 miliar koin emas. Xiao Hong menawarkan 1/8 dari harga tersebut untuk menyewanya selama 2 bulan, yang merupakan harga yang keterlaluan. Lebih jauh lagi, kita bisa menandatangani perjanjian bahwa aku akan membayar 2 kali lipat biaya perbaikan untuk setiap kerusakan pada kapal peri, dan jika kapal peri hancur, aku bersedia membayar 100 miliar koin emas sebagai kompensasi, tambah Xiao Hong, kata-katanya penuh dengan ketulusan. Di sisi lain, raut wajah Kang Yu berubah-ubah. Kata-kata Xiao Hong memang murah hati, tetapi jika sesuatu yang tak terduga terjadi dan Xiao Hong pergi begitu saja, dari siapa ia akan mendapatkan uang itu? Ia ingin menolak, tetapi harga yang diminta Xiao Hong terlalu tinggi, sungguh disayangkan. Terlebih lagi, ia tidak boleh lupa bahwa aliansi Jiadu juga memiliki grup Elite Hunter, dan grup Hunter secara bertahap menjadi sangat penting. Anda telah menerima 110 miliar koin emas. Silakan periksa akun Anda. Tepat saat Kang Yu ragu-ragu, suara seperti itu tiba-tiba datang dari cadangan keuangan nasional Kang Yu. Melihat begitu banyak koin emas yang tiba-tiba muncul di kas negara, raut wajah Kang Yu berubah lagi. Sumber uang ini kini menjadi jelas. Sekarang, Yang Mulia Kang Yu seharusnya percaya padaku, kan? Jika aku mengembalikan kapal peri itu utuh, maka Yang Mulia bisa mengembalikan 100 miliar koin emas itu kepadaku. Jika aku tidak bisa mengembalikannya, Yang Mulia masih bisa menyimpan 110 miliar koin emas itu tanpa rugi. Xiao Hong menatap Kang Yu dan berkata dengan tenang. Xiao Hong sudah bertindak sejauh itu, jadi Kang Yu benar-benar tidak bisa menolak. Dari sudut pandang manapun, jika Xiao Hong mendesaknya terlalu jauh, dia mungkin bisa memberi perintah, dan dengan hilangnya grup Elite Hunter dan Otto, setengah dari pasukan Kekaisaran Gadu akan runtuh. Di sisi lain, hubungan Xiao Hong dengan aliansi Jiadu juga cukup dekat. Meskipun ia dikeluarkan dari sekte oleh Amiro, jelas bagi semua orang bahwa Amiro masih peduli pada Xiao Hong. Kalau tidak, ia tidak akan mengambil risiko sebesar itu untuk berhadapan dengan Mohaton. Baiklah, hanya karena kau saudara Xiao, aku akan membantumu. Kelompok tempur kapal peri akan disewakan sementara kepadamu. Tapi kau harus menepati janjimu. Meskipun Kang Yu masih sedikit enggan, ia tetap memasang wajah murah hati dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Xiao Hong menangkupkan kedua tangannya dengan lembut, memberi hormat dengan kepalan tangan, lalu mengakhiri komunikasi. Sekitar 3 jam kemudian, saat Kang Yu menyampaikan pesannya kepada Otto, armada ular langit dan kelompok pemburu mulai berkumpul secara diam-diam di seluruh wilayah Kekaisaran Gadu.
Skala besar situasi tersebut, ratusan kapal perang berpola sihir dan ribuan kapal angkut pasukan berpola sihir, sudah jelas. Selain itu, Otto tidak perlu berpindah lokasi. Ia langsung memerintahkan peri, beserta 36 kapal perang berpola sihir dan lebih dari 100 kapal pasokan, untuk segera berkumpul di armada gabungan. Hasilnya, di wilayah Kekaisaran Gadu saja, pasukan militer Xiao Hong telah mengumpulkan 136 kapal perang berpola sihir, ditambah satu peri. Hal yang sama juga terjadi di Kerajaan Qing, tempat Luo Xuening juga mengumpulkan seluruh divisi strategi West Point, kelompok tempur kapal induk, dan 120.000 prajurit elit. Dapat dikatakan bahwa Luo Xuening telah memberikan hampir segalanya yang dimilikinya. Tak hanya Luo Xuening, Ganaikin yang berada di negara bebas Shangzi juga telah mulai memobilisasi armada tempur kapal induk raksasanya dan melakukan serangkaian persiapan untuk menyerang negara Sangbang Zenyi. Semua kapal perang berpola sihir telah terisi penuh amunisi. Leknon juga secara aktif mengarahkan kelompok tempur kapal induk Giant, membuat persiapan akhir untuk pertempuran. Kali ini, setelah bertahun-tahun bekerja keras dan berjuang, Xiao Hong dapat memobilisasi 284 kapal perang berpola sihir, 3 kapal induk berpola sihir, dan lebih dari 2 juta marinir. Ada banyak sekali jet tempur dan tank berpola sihir. Terletak di kuil Agu, Xiao Hong melihat data yang dihimpun dari berbagai aspek melalui layar cahaya, dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit menyipitkan matanya, wajahnya dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Sejak ia dipaksa keluar dari bintang Ibel, Xiao Hong sangat menantikan momen ini, dan kini momen itu seolah berada tepat di depan matanya. Kekuatan militer di bawah komando Xiao Hong sekarang sepenuhnya mampu menantang kerajaan Sangbang Zenyi. Harrison, generasi tua ksatria pemakaman, dan para Lord Aeronia yang mengorbankan diri demi kekaisaran Lord Aeron, jika kalian punya roh di surga, tolong jaga aku. Aku tahu jalan di depan penuh duri, tapi aku bisa, gumam Xiao Hong dalam hati, menatap layar. 3 hari berlalu dengan cepat. Selama 3 hari ini, berbagai pihak melakukan persiapan masing-masing. Khususnya, di wilayah Kekaisaran Gadu, 2 armada besar yang dipimpin Otto dan Ganaikin telah berkumpul di daerah dekat Persatuan Otto Utara, dan lambang militer kapal-kapal berpola sihir yang mereka temui telah dihapus. Tujuan pertempuran ini sudah jelas merebut kembali bintang lahir Ibel dan membasmi abis penduduk Gaoxiang. Dimanapun mereka berada, bintang lahir Ibel adalah fondasi kekaisaran Lord Aeron. Tanpa bintang lahir Ibel, kekaisaran Lord Aeron tidak akan ada. Hanya dengan merebut kembali bintang Demonbond sepenuhnya, kekaisaran Lord Aeron dapat dihidupkan kembali sepenuhnya. Selama 3 hari ini, Xiao Hong hampir tidak melakukan hal lain, fokus sepenuhnya pada persiapan perang, memobilisasi armada, dan merumuskan rencana pertempuran. Elf sendiri juga telah memberikan rencana lengkap untuk mendarat dan menaklukkan planet tersebut. Pada saat ini, Xiao Hong sedang duduk di kantornya, menerima berbagai pesan dari wahana dan kapal pengintai kecil yang dikirim kembali dari daerah Seinistar. Saat ini, ada 38 kapal perang berpola sihir dan 1 juta tentara yang ditempatkan di Set Nicholas County, dan gubernur daerah tersebut adalah Dunbar Fei. Adapun bintang Ibel, ia masih sepenuhnya dikuasai oleh kerajaan Gaoxiang Zenyi. Melalui gambar yang dipindai oleh detektor, Xiao Hong dapat dengan jelas melihat bahwa karena punggungan panjang meluncurkan sejumlah besar penanda pola Ibel meledak ketika meninggalkannya, sulit bagi tentara kerajaan Gaoxiang Zenyi untuk menerobos masuk. Melepaskan penanda pola Ibel meledak akan membutuhkan banyak investasi. Bagaimana mungkin kerajaan Gaoxiang Zenyi, yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan makanan, memiliki dana tambahan untuk berinvestasi di dalamnya? Oleh karena itu, terlepas dari beberapa kerusakan kecil di area luar, bagian utama provinsi Skyrim tetap utuh. Penemuan ini tentu saja membawa kebahagiaan yang besar bagi Xiao Hong, sebab planet Demonbond dan provinsi Skyrim merupakan tempat asal Xiao Hong, khususnya Skyrim, yang di sana terdapat banyak peninggalan besar rakyat Lord Aeron. Ding, ding ding. Tepat saat Xiao Hong sedang melihat laporan intelijen di layar, beberapa ketukan berirama tiba-tiba terdengar dari pintu. Ketukan seperti itu menandakan bahwa itu adalah salah satu dari mereka. Masuklah, kata Xiao Hong sambil menatap pintu kayu berhias itu. Detik berikutnya, elf masuk sambil memegang map di tangannya. Langkahnya mantap dan posturnya standar. Semua kebiasaan seorang prajurit seakan terukir di tulang-tulang elf. Bos, informasi terbaru kerajaan Sangbang Zenyi telah mengumpulkan 150 kapal perang berpola sihir dan 2 juta pasukan, bergerak maju dengan kecepatan penuh menuju wilayah Bintang Linbei. Diperkirakan mereka akan memasuki wilayah Bintang Linbei dalam 12 jam dan mulai merebut kembali wilayah Bintang Linbei.
Elf melaporkan kepada Xiao Hong kata demi kata. Dapat dikatakan bahwa kerajaan Sangbang Zenyi bertindak cukup cepat ketika menghadapi ancaman terhadap kekuasaan mereka. Mendengar laporan ini, Xiao Hong tetap tenang dan perlahan berdiri. Elf, mulai saat ini, sebagai Raja Lord Daeron, dengan ini aku resmi mengangkatmu sebagai Panglima berpakaian merah Kekaisaran Lord Daeron, yang memimpin seluruh pasukan Kekaisaran Lord Daeron. Meskipun Elf secara mental sudah siap dengan pengangkatan Xiao Hong, dia masih memiliki banyak perasaan ketika perintah itu resmi dikeluarkan. Pada saat ini, seolah-olah itu benar-benar menyatakan bahwa Elf selanjutnya akan menjadi anggota Kekaisaran Lord Daeron, dan bahwa dia akan setia kepada Xiao Hong dan Kekaisaran Lord Daeron. Baik, Yang Mulia. Elf perlahan mengangkat lengannya, meletakkannya di dahi, dan mengangkat sikunya tinggi-tinggi, memberi Xiao Hong hormat militer khas pasukan Lord Daeron. Kalau begitu, semuanya ada di tangan pelatih Elf. Saya juga berharap Anda bisa bekerja sama dengan baik dengan pelatih Otto. Xiao Hong menghampiri Elf dan dengan hati-hati memasangkan tanda pangkat pelatih merah warisan Lord Daeron di bahu Elf. Dua lambang bahu pelatih kepala seluruhnya terbuat dari sutra jangkrik dan benang emas, serta dihiasi pola kepala naga es berwarna perak cerah. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kali pertama Xiao Hong secara pribadi menganugerahkan pangkat kepada seorang panglima tertinggi, dan dalam keadaan khusus seperti itu. Pada saat ini, Elf yang berdiri di hadapan Xiao Hong, untuk pertama kalinya merasakan aura dan keagungan sang raja yang terpancar dari Xiao Hong, memberinya perasaan bahwa dirinya adalah seseorang yang dapat diandalkan. Yang Mulia, siapa yang baru saja Anda katakan sedang bekerja dengan saya? Elf hampir tidak mempercayai telinganya. Otto, aku yakin kau juga mengenalnya, kata Xiao Hong lembut, mengalihkan tatapan tenangnya ke Elf. Ya Dewa, seru Elf, kilatan cahaya berkilat di matanya. Aku tak percaya itu orang itu. Faktanya, Plato, Otto, dan Elf, yang kemudian menjadi Tiger Tree, saling mengenal dan mengagumi. Mereka hanya bisa hidup dalam tiga aliansi yang berbeda, dan tidak dapat bekerja sama. Namun hari ini, tampaknya aturan ini akan dilanggar. Dengan kata lain, dua komandan berpakaian merah paling menonjol yang diakui oleh Tiger Universe telah bergabung untuk sementara waktu guna bersama-sama memimpin perang guna merebut kembali bintang Demon Bond. Bagi seorang prajurit, memiliki partner super tentu saja merupakan suatu kehormatan. Setelah itu, Xiao Hong menjelaskan beberapa hal secara singkat kepada Elf dan kemudian memerintahkan Elf untuk pergi untuk sementara waktu. Kemudian, Xiao Hong mengambil rune komunikasi di sampingnya dan mengeluarkan perintah semua kapal dan pasukan rune, dengarkan. Warnai diri kalian dengan lambang Kekaisaran Lord Daeron. Kita pulang. Atas perintah Xiao Hong, pasukan Lord Daeron yang tadinya senyap bak kayu bakar, langsung berkobar semangat juangnya. Momentumnya yang menggebu dan dahsyat menyebar ke seluruh kehampaan. Pada saat ini, kapal-kapal yang berfungsi mulai berlayar di antara kapal-kapal perang yang tersihir, menghapus lambang militer lainnya dan menempelkannya secara mendalam dengan lambang militer lama Kekaisaran Lord Daeron pola lonceng biru, ditusuk oleh tongkat kerajaan dan bilah pisau yang tajam, penuh dengan keagungan dan kemegahan kerajaan. Bukan hanya pengawal ilahi kerajaan Shangzi dan kerajaan Jesia, tetapi juga grup pertempuran kapal induk Andromeda, grup pertempuran kapal induk Pusius, dan armada gabungan pemburu ular, semua kapal ajaib itu memiliki lambang Lord Daeron. Kemudian, di bawah panji pasukan Garda Ilahi, mereka berbaris menuju Persatuan Olimpiade Utara dengan momentum yang luar biasa. Setelah 1000 tahun terdiam, Lord Daeron yang abadi terlahir kembali, dipenuhi amarah dan kebencian yang tak terbatas. Demikian pula, kemunculan kembali lambang militer Lord Daeron sekali lagi menyulut Tiger Universe. Khususnya Persatuan Olimpiade Utara, yang pertama kali menerima berita itu, menyaksikan dua kelompok tempur kapal induk, ditambah 100 kapal perang berpola sihir dan ribuan kapal berpola sihir, terus mendekati Persatuan Olimpiade Utara. Seluruh Persatuan Olimpiade Utara menjadi sangat tegang, bagaikan burung yang ketakutan. Untuk apa mereka ada di sini? Benar saja, Uni Austria Utara telah memberikan hak navigasi bebas kepada pasukan Garda Ilahi karena Federasi Austria Utara telah melepaskan cengkeramannya pada mereka. Tetapi lihatlah situasi ini, apakah ini mirip dengan pasukan Garda Ilahi? Khususnya Anzengnan, yang menyaksikan melalui layar cahaya saat armada besar yang dipimpin oleh kelompok tempur kapal induk Andromeda dan Pusius dengan cepat mendekati Persatuan Olimpiade Utara, merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya dan jantungnya mulai berdebar kencang. Saat lambang megah Kekaisaran Lord Daeron berkilat, dia merasakan sesak napas, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Tanpa banyak penundaan, Anzengnan segera menghubungi Xiao Hong untuk menyelidiki.
Ia tahu bahwa jika kapal perang berpola sihir ini mencoba menyerang aliansi Olimpiade Utara, konsekuensinya akan sangat buruk. Sementara itu, Xiao Hong, yang berada di kuil imam besar, telah menanggalkan seluruh jubah imam besarnya dan kemudian mengenakan armor pantang menyerah sepotong demi sepotong. Tatapannya tenang dan dingin, bahkan sinar matahari lembut di luar jendela pun seakan tak mampu melelehkan wajah Xiao Hong. Dengan setiap helai unyilding armor yang dikenakannya, auranya yang agung dan mengesankan semakin kuat. Ia bukan lagi bajak laut yang telah menjadi penjahat, atau pendeta tinggi yang berpura-pura menjadi dewa, melainkan Raja Lord Aeron. Tepat pada saat itu, pola ajaib komunikasi di desktop tiba-tiba bergetar, meminta panggilan dari An Zengnan. Menghadapi pemandangan ini, ekspresi Xiao Hong tetap tidak berubah, dan dia tidak menunjukkan keraguan sedikitpun. Dengan iman es tergantung di pinggangnya, Xiao Hong mengulurkan tangannya, yang terbungkus dalam Armor of the Unyilding North, menggenggam rune komunikasi, dan kemudian mengaktifkannya. Saat layar cahaya bersinar, An Zengnan melihat Xiao Hong di layar dan langsung membeku, matanya terbelalak kaget. Ia seolah mengerti segalanya. Xiao Hong, bagaimana mungkin itu kau meskipun sudah tahu apa yang sedang terjadi? An Zengnan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, nadanya dipenuhi rasa tak percaya. Apa-apa itu tidak boleh. Xiao Hong menatap mata An Zengnan dengan tatapan dingin, lalu berkata, kata demi kata. Kau yang memakai lambang kekaisaran Lord Aeron, apa sebenarnya yang kau inginkan? Lapisan tipis keringat dingin sudah merembes keluar dari dahi An Zengnan. Bagaimana menurutmu? Balas Xiao Hong. Tahukah kau bahwa perbuatanmu merupakan ancaman besar bagi seluruh Uni Austria Utara? Aku menuntutmu untuk segera menghentikan armadamu mendekati Uni Austria Utara, kata An Zengnan, mengumpulkan keberaniannya. Namun, kata-katanya sudah sangat lemah. Tak seorang pun lebih tahu daripada dirinya apa arti sebenarnya dari pemandangan di hadapannya itu bisa jadi bencana. Mustahil. Saat ini, tak seorang pun bisa menghentikan kita. Kalau tidak, kalian bisa mencoba menghalangi armadaku lewat. Percaya atau tidak, aku akan mewujudkan semua kekhawatiran kalian. Aku akan membalikkan senjataku dan menghabisi Federasi Austria Utara terlebih dahulu, kata Xiao Hong tenang, tetapi kata-katanya penuh ambisi yang tak terbatas. Xiao Hong tidak seperti Kang Yu dari Kekaisaran Jiadu. Saat ini, siapapun yang menghalangi Xiao Hong akan hancur berkeping-keping. Xiao Hong, kau, An Zengnan masih ingin menegurnya, tetapi seluruh keberaniannya seolah telah sepenuhnya diredam oleh aura Xiao Hong. Yang dilihatnya hanyalah Xiao Hong perlahan mengangkat helm raja dan mengenakannya di kepalanya sedikit demi sedikit, lalu komunikasi terputus. Sambil menatap dirinya di cermin untuk terakhir kalinya, Xiao Hong dengan lembut meluruskan jubah hitam di belakangnya, lalu melangkah keluar dari kuil imam besar. Pada saat ini, di aula utama alun-alun, prajurit Lord Aeron yang bersenjata lengkap berbaris dalam satu baris, semuanya mengenakan seragam Lord Aeron lama mereka, yang megah dan rapi, dan masing-masing dari mereka menatap Xiao Hong dengan tatapan tegas. Pada saat yang sama, satu demi satu rune sihir perekam diaktifkan. Pada saat ini, baik di bintang Mengjia, maupun di kru dan prajurit kapal perang rune sihir, atau bahkan di platform informasi berbagai aliansi, semua orang dapat melihat Xiao Hong, mengenakan armor pantang menyerah, perlahan berjalan keluar. Mereka hendak berangkat. Rekan-rekan prajurit Lord Aeron, dan puluhan ribu rekan yang telah mengabdi dengan setia kepada Lord Aeron, izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata di sini. Xiao Hong berdiri tegak di anak tangga kuil yang tinggi dan sedikit meninggikan suaranya. Di alun-alun, para prajurit Lord Aeron berdiri dalam barisan rapi, diam, tetapi semuanya memberi hormat kepada Xiao Hong dengan hormat militer Lord Aeron. Kita akan segera memulai perjalanan pulang. Ini perang yang sulit dan panjang, tetapi kita tidak akan ragu. Kita berjuang untuk tanah air kita, dan kita berani dan bangga. Kata Xiao Hong dengan tatapan tegas sambil berdiri di tangga. Setiap prajurit Lord Aeron memasang ekspresi setajam pisau dingin, dipenuhi tekad yang tak tergoyahkan. Mereka mendengarkan kata-kata Xiao Hong dengan tenang, hati mereka dipenuhi kegembiraan. Mereka tahu bahwa mereka akan segera memulai perjalanan pulang yang penuh duri dan telah lama dinantikan. Kalian luar biasa, bersatu dan berjuang berdampingan. Xiao Hong melanjutkan dengan tegas, matanya dipenuhi emosi yang tak terhitung jumlahnya. Hanya perang yang bisa memberi kita pijakan. Kita berhak hidup bahagia, setara, dan bebas di dunia ini, untuk hidup di tanah kita sendiri. Tak seorang pun bisa merampasnya dari kita. Kita akan mempertahankannya dengan nyawa kita. Kita ingin pulang. Kita ingin dihormati. Kita ingin kuat. Demi diri kita sendiri, demi orang-orang yang kita cintai, demi anak cucu kita. Begitu Xiao Hong mengucapkan kata-kata ini,
para prajurit Lord Aeron di alun-alun dan di kapal perang bertatahkan sihir mengangkat tangan mereka serempak, menunjukkan kekuatan militer mereka kepada Xiao Hong. Mata mereka yang sedikit memerah menunjukkan tekad mereka. Kami ingin pulang, kami ingin mandiri, dan kami ingin hidup bahagia di tanah kami. Dalam sekejap, suara seperti itu bergema di seluruh negeri. Setiap prajurit Lord Aeron, setiap keturunan Lord Aeron, mengepalkan tinjunya erat-erat, merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi kegembiraan. Kesulitan masa lalu, ribuan tahun pengungsian dan pengembaraan, semuanya telah berubah menjadi pertempuran saat ini. Semua prajurit Lord Aeron, naik ke kapal, kita pulang. Xiao Hong perlahan menarik iman esnya dan mengarahkannya ke area dok kapal yang penuh dengan bejana-bejana bertatahkan sihir. Pada saat yang sama, armada super yang dipimpin oleh peri, di tengah kata-kata Xiao Hong yang berapi-api dan dengan momentum yang tak terbatas, telah menembus pertahanan Serikat Olimpiade Utara dan berlayar langsung menuju kerajaan Sangbang Zenyi. Tak ada negara di Serikat Olimpiade Utara yang berani menghentikan mereka, karena mereka tahu bahwa saat ini, Panglima tertinggi armada super ini adalah Xiao Hong. 2 jam kemudian, perahu apung yang ditumpangi Xiao Hong perlahan berlabuh bersama raksasa. Saat Xiao Hong perlahan melangkah ke ruang kendali utama raksasa, para perwira senior seperti Ganaikin, Leknon, dan Sue Xuanrong berdiri tegak di tempat, mata mereka tertuju padanya dengan tekad yang tak tergoyahkan. Pada layar cahaya utama yang besar terdapat peta bintang wilayah timur dan sekitarnya dari kerajaan Sangbang Zenyi, dijalin dengan garis-garis merah. Yang mulia, Otto telah menyelesaikan rencana strategis ini. Silakan lihat, kata elf dengan ekspresi serius sambil mendekati Xiao Hong dan meletakkan peta strategis di depannya. Diperlukan waktu sekitar 48 jam untuk mencapai bagian selatan wilayah Saint Nixing dari sini. Otto bermaksud agar kita melancarkan serangan pertama ke wilayah Saint Nixing dari selatan. 56 jam kemudian, peri, kelompok tempur kapal induk Pusius, dan armada gabungan pemburu ular akan melewati aliansi Otto Utara dan melancarkan serangan dari timur wilayah Saint Nixing, maju menuju bintang Ibel dari 2 front. Begini saja, Xiao Hong menatap peta bintang, terdiam sejenak, lalu menyetujui rencana strategis di depannya tanpa ragu. Yang mulia, kelompok tempur kapal induk raksasa dan armada super pengawal ilahi telah berkumpul dan siap berangkat kapan saja, kata Sue Xuanrong sambil mendekati Xiao Hong. Pada saat yang sama, melalui jendela-jendela besar, orang dapat dengan jelas melihat bahwa satu demi satu kapal perang berpola sihir muncul di sekitar raksasa, tersusun rapi di kehampaan yang luas. Setiap kapal perang berpola sihir itu bagaikan binatang buas yang siap menerkam. Berdiri di ruang kontrol, Anda tidak dapat melihat ujung antrean. Pada saat ini, Xiao Hong dan Lord Aeron sudah memiliki kekuatan untuk merebut kembali bintang Demon Bond. Operasi ini diberi nama Sandi Pulang, bergerak. Setelah jeda beberapa detik, Xiao Hong mengeluarkan perintah dengan lantang, matanya berkilat dingin tak berujung. Atas perintah Xiao Hong, semua kapal berpola Ibel di kehampaan mempercepat mesinnya, berpacu seperti serigala dan harimau menuju daerah bintang Saint-Ni di arah utara. Ini juga secara bertahap mengungkap awal mula untuk merebut kembali bintang Ibel. Karena perjalanan ini akan memakan waktu 2 hari, tidak ada waktu untuk terburu-buru. Setelah hanya berada di ruang kendali selama sekitar 10 menit, Xiao Hong perlahan melangkah ke ruangan di sebelah ruang kendali dan mengeluarkan sebotol darah ukir mahkota emas. Setelah sekian lama bekerja keras, berkultivasi dengan tekun, dan berkat bantuan darah mahkota emas yang luar biasa, kendali energi internal Xiao Hong telah mencapai 59.900 helai. Ia hanya tinggal 100 helai lagi untuk mencapai tingkat kedua pengendalian jiwa. Kemajuan ini sangat penting bagi Xiao Hong. Setelah melepaskan helm raja dan menaruhnya di samping, Xiao Hong segera meminum darah mahkota emas yang terukir, duduk bersila di tepi tempat tidur, dan mengaktifkan rune Ibel kultivasi terbakar untuk terlibat dalam kultivasi yang hingar-bingar, dengan gegabah berusaha untuk maju menuju level kedua pengendalian jiwa. Tepat saat Xiao Hong menjalani pelatihan intensif, berita menyebar bahwa kelompok pertempuran kapal induk raksasa dan armada super pengawal ilahi, yang membawa lambang Lord Aeron, sedang menyerang dengan ganas menuju kerajaan Sangbang Zenyi. Dalam waktu singkat, beberapa media berita paling cerdik di Tiger Universe mulai melaporkannya Xiao Hong telah dibangkitkan dan bertekad untuk merebut kembali bintang Ibel. Beberapa kata saja sudah cukup untuk menjungkirbalikkan Tiger Universe sepenuhnya. Warga sipil di Tiger Universe menyaksikan 2 armada besar yang membawa lambang militer Kekaisaran Lord Aeron menyerbu ke arah Saint-Ni Star County di kerajaan atas dari 2 arah di layar cahaya. Skala dan kemegahan operasi tersebut jarang terlihat di Tiger Universe,
dengan hampir 300 kapal perang berpola sihir dan 3 kapal induk berpola sihir dikerahkan dalam satu operasi. Laporan dari berbagai aliansi juga berbeda-beda. Beberapa mengatakan bahwa Xiao Hong masih bertekad untuk bertempur sampai ia terbasmi, sementara yang lain langsung ke intinya dan memutar video pidato pra-pertempuran Xiao Hong, yang hanya menyatakan bahwa penduduk Lord Daeron akan pulang. Para Lord Daeronia, tersebar di setiap sudut Tiger Universe, menatap armada Lord Daeron yang besar di layar, mata mereka mulai memerah karena air mata. Mereka menyaksikan langsung situasi putus asa para Lord Daeronia Skyrim, yang terpaksa meninggalkan Skyrim dan melarikan diri dari Demonbond. Keputusasaan dan ketidakberdayaan mereka begitu nyata, dan tak seorang pun dapat benar-benar menawarkan bantuan. Pada saat ini, mereka akan menyaksikan penduduk Lord Daeron, melalui iman dan keberanian mereka yang tak tergoyahkan, kembali ke Demonbond dan merebut kembali rumah mereka. Pulang. Bagi kebanyakan orang, itu hanya dua kata sederhana, tetapi bagi warga Lord Daeron, kata-kata itu memiliki makna yang luar biasa. Kerajaan Sangbang Zenyi, Bo Yingxing. Pada saat ini, Haitinga memfokuskan hampir seluruh perhatiannya pada bagian utara kerajaan Sangbang Zenyi, Kabupaten Linbeixing. Keluarkan perintah basmi semua prajurit Kabupaten Linbeixing, eksekusi semua pejabat Kabupaten Linbeixing dari atas sampai bawah, dan perintahkan semua warga sipil untuk segera pulang. Tidak ada warga sipil yang diizinkan muncul di jalanan. Siapapun yang berani memfitnah Dewa August juga akan dibasmi tanpa terkecuali. Haitinga mengeluarkan perintah brutal tersebut dengan tatapan dingin dan suara berat. Jumlah kapal perang berpola sihir yang dimobilisasi melebihi 100, menjadikannya pekerjaan yang benar-benar besar. Namun, ketika armada yang mengepung kerajaan Sangbang Zenyi memasuki daerah bintang Linbei, mereka menemukan bahwa tidak ada satupun kapal berpola sihir di dalam kehampaan, apalagi kapal perang berpola sihir. Kok bisa melihat gambar-gambar yang dikirimkan dari garis depan, Haitinga tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tepat pada saat itu, saat melihat rune sihir komunikasi Haitinga, tiba-tiba muncul getaran, meminta panggilan ke Lin Xiong, kepala seluruh Departemen Intelijen. Yang mulia, ini berita buruk. Kami baru saja menerima informasi bahwa Xiao Hong masih hidup dan telah mengumpulkan sejumlah besar armada Lord Daeron dari Persatuan Osaka Utara dan Persatuan Gadu. Mereka bergerak maju menuju wilayah bintang Seini dengan tujuan menduduki bintang lahir Ibel. Begitu Haitinga menghubungi, Lin Xiong melapor kepadanya tanpa ragu, wajahnya sudah pucat pasi. Hal yang paling dikhawatirkan kerajaan Sangbang Zenyi telah terjadi dalam sekejap, hampir tanpa peringatan, membuat orang-orang merasa seperti gunung berapi yang tiba-tiba meletus. Apa Haitinga, di sisi lain, hampir tak percaya saat mendengar laporan ini. Xiao Hong dia muncul dan dia telah mengumpulkan pasukan besar. Bagaimana mungkin, lanjut Haitinga. Benar sekali. Sekarang kalian bisa membuka platform informasi apapun sesuka hati, lanjut Lin Xiong, lalu mengirimkan semua informasi intelijen yang telah dikumpulkannya ke Haitinga sekaligus. Dalam kehampaan, dua armada yang megah, dengan momentum yang menggebu-gebu, menuju wilayah Seinistar. Khususnya, 3 topeng agung bercorak Ibel itu sangat menakutkan. Kemanapun mereka lewat, kapal perang asing bercorak Ibel tak berani menghalangi jalan mereka dan hanya bisa menyelinap pergi. Tanpa sadar, Haitinga membeku di tempat, matanya benar-benar membeku di tempatnya. Perubahan yang tiba-tiba dan drastis itu membuat Haitinga lengah. Yang lebih kritis lagi, sebagian besar kapal perang berpola sihir yang dapat dimobilisasi dari bagian lain kerajaan Sangbang Zenyi ditempatkan di wilayah utara kerajaan Sangbang Zenyi untuk menangani pemberontakan di Kabupaten Linbeixing. Wilayah timur yang sebelumnya menderita kerugian besar kini memiliki kekuatan militer yang jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Haitinga mendapat firasat samar bahwa pemberontakan di Kabupaten Linbeixing dan kejadian di hadapannya saling terkait erat, sehingga memaksa kerajaan Sangbang Zenyi untuk disibukkan dengan urusan lain. Sekarang, Haitinga menghadapi dua pilihan: meninggalkan daerah bintang Linbei untuk sementara, dengan risiko menjadi ancaman besar, atau meninggalkan daerah bintang Sengni dan membiarkan Xiao Hong merebut kembali bintang Ibel. Orang pembawa sial, wajah Haitinga memucat, lalu ia memerintahkan, segera perintahkan Zeko, Duqiang, dan yang lainnya untuk memasuki ruang konferensi inti dan segera mengadakan rapat tempur. Dalam sekejap, situasi menjadi sangat tidak menguntungkan bagi kerajaan Sangbang Zenyi. Pegunungan Apenini. Kedatangan lebih dari 10 juta Lord Daeronia tidak membawa perubahan signifikan di sini, semuanya tampak tetap sama. Faktanya, para Lord Daeronia yang melarikan diri dari Skyrim ke sini hanya melakukan satu hal: belajar dengan giat. Anak-anak dikirim ke akademi-akademi Federasi Apenini, sementara orang dewasa memasuki berbagai pabrik canggih.
Mereka tampak bekerja dengan tekun, tetapi kenyataannya, mereka sedang mempelajari teknologi Federasi Apen ini. Orang-orang Lord Aeron di sini tidak pernah goyah dalam keyakinan mereka terhadap janji Xiao Hong yang dibuat saat mereka berpisah bahwa suatu hari mereka akan kembali ke planet Demon Bond dan membangun kembali rumah mereka. Seluruh warga Uni Apen ini kini hanya fokus pada dua hal: pemilihan presiden dan pemilihan Miss Tiger yang baru. Siapakah yang akan menjadi pemenang utamanya? Patut dicatat bahwa kali ini ada 3 perempuan cantik yang dinominasikan dari Uni Apen ini. Namun, kehidupan yang damai ini hancur total oleh datangnya sebuah pesan kemunculan tiba-tiba Raja Ibel Agung Xiao Hong, yang memimpin armada besar menuju Bintang Ibel dengan tujuan yang jelas untuk pulang. Ketika berita tersebut tersebar di Federasi Apen ini, hal itu segera memicu badai api di dalam Federasi. Semua platform informasi utama yang dikendalikan oleh Lord Aeronia meninggalkan program asli mereka dan menyiarkan pidato penuh semangat Xiao Hong sebelum ekspedisinya, serta momentum yang mengesankan dari dua armada super. Semua Lord Aeronia yang melarikan diri dari Skyrim dan memasuki Uni Apen ini menghentikan semua pekerjaan mereka saat menyaksikan adegan itu muncul di layar. Mata mereka dipenuhi emosi, tetapi lebih dari itu, mereka dipenuhi kejutan dan kegembiraan. Mereka tidak menduga hal itu akan terjadi begitu tiba-tiba, padahal itulah yang mereka harapkan selama ini. Beberapa prajurit Lord Aeron bahkan meneteskan air mata saat mendengar Xiao Hong mengucapkan kata-kata pulanglah. Green, Aurora, dan Eugene, ketiganya taipan bisnis yang tinggal di Apennin Union, dapat melihat dengan jelas di layar bahwa Xiao Hong sekali lagi memimpin armada besar kembali ke Demon Star. Di matanya, ada keterkejutan, tetapi yang lebih dari itu, ada emosi, kekaguman, dan kegembiraan yang diwarnai oleh perubahan kehidupan. Gambaran Lord Aeronia yang diusir dari planet Demon Bond masih terbayang jelas dalam pikiranku, namun momen ini terasa seperti kenangan yang jauh. Sekarang, kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian, gumam Grim dalam hati sambil menatap gambar di layar. Kemudian ia memerintahkan asistennya untuk segera memanggil para pemimpin Lord Aeron seperti Aurora dan Eugene. Mengenai pangkalan militer inti di semenanjung Apen ini, ketika Panglima Tertinggi Tiago mengetahui mobilisasi besar-besaran Xiao Hong, ia tidak terlalu senang. Ia hanya merasakan dengungan di otaknya dan penglihatannya menjadi gelap. Tiago tahu betul bahwa begitu Xiao Hong memimpin orang-orang Lord Aeronnya bergerak, persatuan Apen ini pun tidak akan bisa berdamai. Lagi pula, mengingat pembasmian presiden sebelumnya, bukankah Tiago akan belajar dari kesalahannya? Hampir mustahil bagi Apennin Union untuk melepaskan diri dari kendali Lord Aeron. Berikan perintah tempatkan seluruh pasukan dalam siaga tinggi dan siaga 1, kata Tiago setelah jeda singkat, menguatkan dirinya untuk memberikan perintah. Namun, hanya 6 jam setelah perintah dikeluarkan, Uni Apen ini kembali dilanda kekacauan. 12 juta Lord Aeronia Skyrim yang tersisa di Uni Apen ini mulai meninggalkan kehidupan nyaman mereka di sana dan siap kembali ke Demon Bond kapan saja. Jawaban dari setiap warga Lord Aeron di Skyrim adalah sama pulang. Bahkan di antara mereka ada beberapa orang Lord Aeron yang lahir dan dibesarkan di Federasi Apen ini. Setelah 1000 tahun, sentimen rasial Lord Aeron telah mencapai titik tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan sekarang, berbagai kekuatan dalam Uni Apen ini telah secara terbuka menuntut agar militer tidak mengulangi kesalahan masa lalu dan segera bergabung dalam pertempuran untuk Bintang Ibel. Melapor kepada Panglima Tertinggi, armada sayap pantang menyerah tiba-tiba menghilang. Tepat saat Tiago sedang mendiskusikan berbagai hal dengan para jenderalnya, asisten Tiago tiba-tiba melaporkan hal ini. Sementara itu, koordinat lokasi armada Unyilding Wings telah menghilang langsung dari peta antar planet strategis. Setelah penemuan ini, Tiago merasakan gelombang pusing. Ia hampir batuk darah saat itu juga. Tiago tahu betul bahwa sejak upaya penyelamatan Skyrim yang gagal, armada Unyilding Wings, dari atas hingga bawah, menyimpan dendam terhadap Uni Apen ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang mereka coba lakukan? Mata Tiago sedikit melebar saat dia berbicara dengan suara berat. Hilangnya sebuah kelompok tempur kapal induk super yang membawa ratusan ribu awak sudah cukup mengguncang militer Uni Apen ini. Terlebih lagi, Tiago tahu bahwa Komandan Armada Unyilding Wings, Arnos, jelas-jelas telah mematikan sistem penentuan posisi armada, alih-alih mengalami kecelakaan. Aranos tidak menjawab, hanya meninggalkan satu kalimat: mereka akan pulang dari rute antar bintang yang mereka temukan setahun yang lalu. Lanjut asisten itu, implikasinya cukup jelas. Rute antar bintang yang ditemukan oleh Unyilding Wings cukup panjang. Rute ini membentang dari Uni Apen ini ke wilayah terluar alam semesta Tiger yang belum berkembang, lalu mengitari Uni Berba baru,
mengitari Uni Red Rites, dan akhirnya menyusup ke wilayah bintang Seini dari area antara Uni Red Rites dan Uni Ao Utara. Intinya, ini melibatkan jalan memutar yang luar biasa besar dan perjalanan yang luar biasa panjang. Sebenarnya, ini adalah strategi yang lahir dari Kebudewa. Melihat pesan terakhir yang ditinggalkan Arnos, Tiago tak kuasa menahan diri untuk sedikit menyipitkan matanya. Secara logika, Arnos telah melakukan kejahatan yang hampir keji di dalam militer, termasuk kelalaian tugas dan pengkhianatan. Namun beranikah Tiago mengumumkan kejahatan seperti itu? Tiago dapat meramalkan bahwa begitu perintah itu diumumkan, Green, Airo, dan sekelompok besar orang lainnya akan menggulingkannya dan mengirimnya untuk bergabung dengan mantan presiden. Kita kesampingkan dulu masalah Arnos dan urus nanti. Yang perlu kita bahas dulu adalah bagaimana tentara Italia seharusnya menghadapi situasi saat ini, kata Tiago, sambil duduk di mejanya dan melirik para jenderalnya. Adapun Boeing Star di kerajaan Sangbang Zenyi, setelah beberapa jam berdiskusi, kerajaan Sangbang Zenyi akhirnya dengan berat hati membatalkan semua rencana melawan daerah bintang Linbei untuk sementara waktu, dan sebagai gantinya mengirimkan 100 kapal perang berpola sihir untuk memperkuat wilayah timur kerajaan Sangbang Zenyi. Dia juga memerintahkan 3 daerah bintang yang tersisa di bagian timur kerajaan Sangbang Zenyi untuk mengkonsolidasikan kekuatan mereka dan menambah jumlah kapal perang berpola sihir di bagian timur kerajaan Sangbang Zenyi menjadi 240. Kita harus menahan invasi besar armada Lord Aeron. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, kerajaan Sangbang Zenyi telah memulai mobilisasi skala penuh. Bahkan, kini, dari perwira tinggi hingga prajurit biasa, semua orang di kerajaan Sangbang Zenyi dipenuhi rasa takjub yang tak berujung. Mereka tak pernah menyangka Xiao Hong, yang telah lama terdiam, akan melakukan debut yang begitu memukau. Secara khusus, Gubernur Dunbart dari Set, Nicholas County merasakan ketakutan saat melihat armada Lord Aeron yang sangat besar melaju menuju Set. Nicholas County dengan kecepatan penuh di layar. Ini adalah pertama kalinya Dunbarf menghadapi perang antar bintang berskala sebesar ini, dengan kapal-kapal perang Ibel saling serang. Terlepas dari kemenangan atau kekalahan, kerajaan Sangbang Zenyi kemungkinan besar akan sangat melemah. Terlebih lagi, ini adalah kedua kalinya wilayah timur kerajaan Sangbang Zenyi menghadapi peristiwa bencana sebesar itu, dan pada kedua kali tersebut, pemicunya adalah Xiao Hong sendiri. Berikan perintah seluruh 111 kapal perang sihir yang dikumpulkan oleh distrik militer timur harus bergerak menuju garis pertahanan Tonit di bagian selatan wilayah Set. Nicholas, mereka harus menghentikan armada Lord Aeron yang menyerang dari selatan. Selama mereka mampu menahan mereka, kita akan menang. Untuk wilayah timur, serahkan saja pada armada yang saat ini sedang memperkuatnya. Dunbarf mengeluarkan perintah tersebut. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, inilah satu-satunya cara. Semua siasat dan trik tampaknya telah kehilangan efektivitasnya. Satu-satunya cara adalah melawan balik dengan kekuatan penuh. Maka, setelah berlayar selama 2 hari 2 malam, kelompok tempur kapal induk raksasa dan armada super pengawal ilahi lewat dan kini secara bertahap mendekati perbatasan utara negara bebas sanksi. Xiao Hong, yang berada di ruang kendali utama raksasa, telah berkultivasi selama 2 hari 2 malam. Kendali energi internalnya telah mencapai 60.005 helai, dan ia telah sepenuhnya mencapai level kendali jiwa level 2. Pada saat yang sama, saat Xiao Hong perlahan membuka matanya, 2 berkas cahaya melesat keluar, dan seluruh ruangan dipenuhi kabut biru samar kekuatan, memberi orang perasaan bahwa setiap galau dipenuhi dengan rasa kekuatan yang menindas. Dia perlahan mengepalkan tinjunya, tubuhnya sedikit gemetar, dan seluruh ruangan bergetar samar. Ekspresi dingin Xiao Hong dipenuhi dengan niat membasmi yang tak ada habisnya. Biarkan semuanya menjadi lebih ganas. Melalui jendela observasi, menyaksikan raksasa perlahan melewati garis pertahanan perbatasan utara kerajaan bebas Sangzi, dan melihat kapal perang berpola sihir Sangzi yang menjaga area tersebut memancarkan cahaya hijau berpola sihir yang bersahabat, Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk sedikit menyipitkan matanya. Kemudian, Xiao Hong mengenakan helm raja sekali lagi, mengambil iman es di sampingnya, melangkah keluar dari ruang tunggu, dan berbalik untuk memasuki ruang kendali utama raksasa. Saat itu, semua awak di ruang kendali utama sudah berada di posisi masing-masing, raut wajah mereka serius, selalu sibuk. Seluruh ruangan dipenuhi aroma pertempuran yang akan datang, aroma mesiu. Baik Ganechen maupun Leknon memegang komando, dengan pembagian tugas yang jelas Leknon bertugas memimpin kelompok tempur kapal induk raksasa, sementara Ganechen bertugas memimpin armada gabungan Garda Ilahi. Mereka saling melengkapi. Saat Xiao Hong memimpin jalan menuju ruang kendali, Kaneko dan yang lainnya memberi hormat padanya,
ekspresi main-main mereka yang biasa hilang, digantikan oleh keseriusan dan sikap dingin. Bagaimana persiapannya? Tanya Xiao Hong dengan sungguh-sungguh sambil berdiri di depan kursi utama, tatapannya perlahan menampakkan aura tajam. Semuanya sudah siap. Berdasarkan penyelidikan dan deteksi raksasa, seluruh pasukan wilayah bintang Seini telah berkumpul sepenuhnya di garis pertahanan Tony, dengan total 111 kapal perang berpola sihir dan lebih dari 1.200 jenis kapal perang berpola sihir lainnya, Leknon melaporkan kepada Xiao Hong kata demi kata. Sebelumnya menjabat sebagai komandan kapal selam di Pangkalan Angkatan Laut, Leknon dengan cepat menguasai komando kapal perang berpola sihir. Lagi pula, keluarga Leknon bangga memimpin armada, dan ada banyak tradisi dalam keluarga tersebut. Lebih lanjut, karena komando kapal selam berpola sihir dan kapal perang berpola sihir memiliki beberapa kesamaan, Leknon mengumpulkan banyak pengalaman komando praktis di Pangkalan Angkatan Laut. Xiao Hong mengangguk pelan tanpa menjawab, tatapannya tertuju pada layar utama di depannya, yang menampilkan sebagian peta antar bintang. Deretan titik merah yang rapat mewakili kapal musuh, dengan segitiga mewakili kapal perang berpola sihir dan titik-titik mewakili kapal perang fungsional lainnya. Di sisi lain, titik-titik hijau melambangkan kapal-kapal kita yang bertatahkan sihir. Saat ini, kedua titik itu semakin dekat, dan mereka juga bergerak. Perang untuk memulihkan Lord Aeron akan segera dimulai. Seluruh garis Tony, selain jaringan pelabuhan antariksa pertahanannya yang padat, terutama bergantung pada 5 planet yang jaraknya relatif dekat, salah satunya adalah planet layak huni yang disebut Zenan. Yang mulia, armada kami diperkirakan akan memasuki garis pertahanan Tonet dan menyerang kapal-kapal musuh dalam 3 jam, lapor petugas informasi di ruang kendali kepada Xiao Hong. Pada saat yang sama, layar lain muncul di depan Xiao Hong, menampilkan gambar Tony Defense Line. Selama lebih dari 1000 tahun, Kerajaan Sangbang Zenyi dan Kerajaan Shangzi Freedom berada dalam keadaan permusuhan, sehingga garis pertahanan Tonit dan garis pertahanan perbatasan utara Kerajaan Shangzi Freedom sangat dijaga ketat. Melihat sekeliling, pelabuhan antariksa yang dilengkapi dengan berbagai senjata magis berdiri di kehampaan. Di planet-planet, baik yang layak huni maupun yang tidak layak huni, berbagai macam pangkalan militer tersebar, termasuk pangkalan perbaikan kapal, stasiun medis militer, stasiun pasokan, dan sebagainya. Raut wajah Xiao Hong tetap tak berubah, tegas maupun tak berubah. Terlepas dari apakah jalan di depan cerah dan mulus atau penuh duri, bangsa Lord Aeron akan gigih dan berjuang untuk merebut kembali tanah air mereka. Berikan perintah setelah semua kapal perang berpola sihir memasuki garis pertahanan Tonit, jangan berhenti, jangan melawan, serang langsung, lepaskan rentetan meriam, pastikan keselamatan awak kapal, dan kali ini, lawan kerajaan Sangbang Zenyi sampai mati. Xiao Hong menatap layar di depannya dan memberikan perintah kata demi kata, kata-katanya dipenuhi aura dominasi seorang raja. Baik, Yang Mulia, dimengerti, Yang Mulia. Saat Xiao Hong mengeluarkan perintahnya, para komandan armada berpola sihir itu menanggapi satu demi satu, hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan tak terbatas alih-alih ketakutan. Pada saat ini, hampir semua orang mengerti arti di balik perintah Xiao Hong. Singkatnya, itu berarti mengabaikan segalanya, menerapkan gaya bertarung yang gila, dan melawan armada Seini sampai mati di garis pertahanan Tony. Perintah seperti itu gila, tetapi merupakan taktik yang paling tepat saat ini. Bagaimanapun, terlepas dari bagaimana kerajaan Sangbang Zenyi berada, ia tetaplah kekuatan besar kelas 1 di alam semesta harimau. Tanpa pijakan yang kuat, armada Xiao Hong tidak akan mampu bertahan dalam perang atrisi yang berkepanjangan dengan kerajaan Sangbang Zenyi. Xiao Hong memahami prinsip bahwa seseorang harus terus maju dengan kekuatannya, tetapi momentum akan berkurang setelah percobaan kedua, dan akhirnya habis setelah percobaan ketiga. Panglima tertinggi Tony Line bernama Floreno, seorang letnan jenderal dengan kekuatan Grand Master tingkat 4, dan berusia sekitar 40 tahun. Saat itu juga, Floreno berada di pusat komando pertempuran bintang Zenan. Wajahnya yang putih tampak sangat serius, atau lebih tepatnya, tegang. Pertempuran terbesar yang pernah dihadapi Freno saat menjaga wilayah selatan wilayah Saint Nixon adalah invasi besar-besaran oleh sekitar selusin kapal perang bertatahkan sihir, saat Zhang Sangjun masih memimpin. Tapi sekarang distrik militer timur tidak lagi seperti dulu, dan kini menghadapi serangan oleh 100 kapal perang bertatahkan sihir, ditambah satu regu tempur kapal induk. Meskipun ia mengendalikan 111 kapal perang berpola sihir, ini adalah pertama kalinya Freno menghadapi pertempuran berskala sebesar itu. Yang lebih penting, Freno sangat jelas tentang konsekuensi jika kapal-kapal itu hilang. Itu seperti bendungan yang jebol. Perintahkan seluruh anggota armada untuk waspada tinggi, awasi pergerakan armada musuh,
dan serang armada musuh di garis Tony dengan segala cara. Floreno berusaha tetap tenang dan mengeluarkan perintah kepada seluruh armada. 3 jam berlalu dalam sekejap mata. Para prajurit dan awak kerajaan atas, yang berlokasi di dalam garis pertahanan Tonit, dapat melihat dengan jelas kumpulan besar kapal perang dan pengangkut pasukan yang diselimuti sihir dan gelap, dengan raksasa sebagai intinya, yang perlahan maju ke arah garis pertahanan Tonit melalui kekosongan. Besarnya armada tersebut menyebabkan setiap prajurit dari kelas atas menelan ludah, mata mereka dipenuhi dengan kesuraman dan kengerian. Armada sebesar ini sangat langka dalam sejarah peperangan di Tiger Universe. Saat melaju ke arah Anda, ia memancarkan rasa penindasan yang sangat kuat. Duduk di kursi utama ruang kendali utama raksasa, Xiao Hong menatap Tony Lin yang membentang melintasi kehampaan, dan ekspresi tajam perlahan muncul di wajahnya. Xiao Hong melirik sekilas ke arah elf yang duduk di sampingnya, lalu perlahan berdiri dan mengambil rune sihir komunikasi. Betapapun beratnya nasib kita di masa lalu, betapapun tragisnya nasib leluhur kita, saat ini juga, kami nyatakan kepada seluruh alam semesta Tiger bahwa rakyat Lord Aeron telah kembali setelah 1000 tahun. Armada Lord Aeron, maju. Di medan perang, buktikan iman kita yang tak pernah padam. Xiao Hong mengeluarkan perintah melalui rune komunikasi, nadanya penuh semangat. Atas perintah Xiao Hong, 100 kapal perang berpola sihir dari armada super pengawal ilahi, hampir tanpa ragu, melesat bak binatang buas dan langsung menyerang garis pertahanan Tony. Meriam kapal perang artileri mulai berputar perlahan, mencari sasaran, begitu pula kapal perang berpola sihir tipe rudal dan sinar. Sambil menyerbu dengan kecepatan penuh, mereka sudah siap melancarkan serangan dahsyat. Menghadapi situasi ini, para prajurit kerajaan atas di dalam garis Tonit jelas terkejut, wajah mereka dipenuhi ketakutan, hampir tidak dapat mempercayai mata mereka. Khususnya, Floreno, yang terletak di bintang Zenan, tampak terkejut. Perlu dicatat bahwa kapal perang berpola sihir sangat mahal, menelan biaya setidaknya $1 miliar. Oleh karena itu, pertempuran kapal perang biasanya dilakukan dengan hati-hati setelah serangkaian manuver penyelidikan. Tapi apa yang terjadi sekarang armada Lord Aeron bahkan tidak repot-repot menyelidiki atau mengerahkan pasukannya, mereka langsung menyerbu, mengambil posisi bertarung sampai mati. Jelas, kerusakan pada kapal perang berpola sihir telah dikesampingkan, tujuan utamanya adalah memusnahkan prajurit kerajaan atas dan menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Mereka tidak memberi musuh kesempatan untuk bernapas. Hal ini juga menghancurkan pemikiran strategis Freno sebelumnya, yaitu menggunakan strategi atrisi untuk menghambat armada Lord Aeron dan menguras moralnya. Namun, Xiao Hong tampaknya tidak memberinya kesempatan untuk menjalankan taktiknya sama sekali. Kesannya kalau kau terburu-buru, cuma kau atau aku yang mati. Dalam sekejap mata, armada Lord Aeron yang berlayar dengan kecepatan penuh, bersama 100 kapal perangnya yang tersihir, telah melepaskan tembakan ke sasaran mereka, dan bola-bola cahaya serta sinar yang menyilaukan menerangi kehampaan. Kesannya seolah-olah akan menelan seluruh garis pertahanan Tony dalam sekejap. Menghadapi situasi ini, pertahanan Tonet yang sedikit lengah, masih mengandalkan keuntungan tuan rumah untuk melancarkan serangan balik yang putus asa. Akan tetapi, moral mereka hancur total oleh armada Lord Aeron yang bertekad bertempur sampai mati. Lagi pula, penduduk Lord Aeron sangat teguh dalam keyakinan mereka. Mereka bertekad untuk memulihkan kerajaan mereka, pulang kampung, membangun tanah air mereka sendiri, hidup setara di dunia ini, dan menerima penghormatan paling mendasar yang layak diterima umat manusia. Sebaliknya, prajurit negara bagian atas hanya melaksanakan perintah dari atas untuk menyergap musuh mereka. Hanya dalam 1 menit, 12 kapal perang bertatahkan sihir hancur berkeping-keping. 5 di antaranya milik armada Lord Aeron, dan 7 milik kerajaan atas kebenaran sejati. Ketika melihat pemandangan ini melalui layar cahaya, orang-orang yang tersebar di seluruh Tiger Universe benar-benar tercengang. Apa sebenarnya yang dilakukan armada Lord Aeron? Dapat dikatakan bahwa sejak munculnya kapal perang bertatahkan sihir, hampir tidak pernah ada yang seperti ini sebelumnya. Tanpa penyelidikan apapun, mereka langsung menumpuk kapal perang bertatahkan sihir yang sangat mahal dan bertempur sampai mati dengan musuh. Meskipun Xiao Hong, yang berada di dalam raksasa itu, tidak menampakkan dirinya, hampir semua orang dapat merasakan bahwa saat ini, kegilaan dan kebencian Xiao Hong terhadap kerajaan Sangbang Zenyi semakin meningkat. Namun, momentum seperti ini benar-benar menakutkan. Ini juga menunjukkan tekad armada Lord Aeron untuk pulang, dan mereka yang menghalanginya akan mati. Para Lord Aeronia yang tersebar di seluruh alam semesta Tiger, menyaksikan pemandangan di layar, terharu hingga menitikkan air mata. Bisa dibilang, sejak kemunculan kembali Xiao Hong,
para Lord Aeronia ini hampir tak pernah memejamkan mata, berdiri diam di depan layar, menyaksikan armada mereka berbaris selangkah demi selangkah menuju tanah air mereka. Dengan setiap langkah maju, rasanya kami semakin dekat dengan tanah air kami. Pertempuran berlangsung selama 2 jam, dan kerugian yang diderita penyihir belum pernah terjadi sebelumnya, melebihi 40 kapal. Kerugian tersebut kira-kira setara dengan kekuatan antar bintang sebuah kerajaan kecil. Dari ke-40 kapal perang ajaib ini, armada Lord Aeron terdiri dari 15 kapal, sementara armada Upper Kingdom memiliki 25 kapal, jadi perbedaannya tampaknya tidak terlalu signifikan. Namun, di tengah kelelahan mereka, kru Lord Aeron, yang sudah bersiap meninggalkan kapal, akan meledakkan setiap kapal perang sihir mereka dan segera mengaktifkan pot pelarian mereka. Di bawah perlindungan pesawat tempur sihir antar bintang dan drone yang dilepaskan oleh raksasa, mereka akan mundur dari medan perang hampa. Sedangkan bagi awak armada atas, mereka tidak seberuntung itu. Tanpa persiapan sebelumnya, kapal perang berpola sihir itu telah menjadi penjara baja mereka. Di mata para prajurit kerajaan atas, kapal perang bertatahkan sihir milik Lord Aeron bagaikan orang gila yang menghunus pisau dapur, mengabaikan kerugian dan keselamatan mereka sendiri, bertekad untuk mencekik kapal perang bertatahkan sihir milik kerajaan atas. Beberapa kapal perang berpola sihir yang lebih gila bahkan ingin memasukkan meriam berpola sihir mereka ke dalam baju besi kapal perang berpola sihir kelas atas dan menembak. Kebencian yang dimiliki negara Kamigahara Shinji terhadap negaranya kini terungkap sepenuhnya. Formasi armada kerajaan atas yang tadinya teratur mulai menunjukkan tanda-tanda kekacauan di bawah serangan armada Lord Aeron yang bagaikan guk-guk gila, dan tanpa sengaja berbalik arah, berupaya menjauhkan diri dari armada Lord Aeron yang mengamuk. Xiao Hong, yang berada di dalam raksasa, tetap tenang dan kalem, tanpa menunjukkan tanda-tanda marah atau putus asa. Ia hanya menyipitkan mata ke layar di depannya. Yang mulia, menurut data terbaru, ke-6 kapal perang berpola sihir di bagian kelima garis pertahanan Tonit telah dihancurkan, dan 2 lainnya telah menunjukkan celah selama penarikan mundur skala besar mereka. Petugas informasi itu tiba-tiba melaporkan kepada Xiao Hong. Bagian 5 sebenarnya adalah area di mana bintang Zenan berada. Elf, misi antar bintang sudah selesai. Sisanya terserah padamu. Xiao Hong menatap gambar di layar, menepuk bahu Elf, dan berkata dengan tenang. Dimengerti, Yang Mulia. Elf menjawab, seperti biasa menyelipkan poninya ke belakang telinga, sebelum mengambil rune sihir komunikasi milik komandan berbaju merah dan mengeluarkan perintah 3 kapal pengangkut pasukan besar, nomor 6, 7, dan 9, berangkat sesuai rencana yang telah ditentukan. Atas perintah Elf, 3 kapal angkut besar berpola sihir, masing-masing membawa 30.000 prajurit berbaju besi lige, mulai berlayar dengan kecepatan penuh. Dikawal oleh 1.000 pesawat tempur berpola sihir antar bintang, mereka langsung menuju bintang Zenan. Di tengah kekacauan pertempuran kehampaan, tindakan sekecil itu akan tampak tidak penting. Pada saat armada Sangbang bereaksi, 3 kapal pengangkut pasukan berpola sihir telah melewati bagian 5 yang dilanda perang dan langsung menyerang bintang Zenan. Melihat pemandangan ini, Floreno, yang berada di pangkalan militer inti Zenan Star, tak kuasa menahan diri untuk mengubah raut wajahnya yang muram. Tujuan dari 3 kapal pengangkut pasukan berpola sihir besar ini sudah jelas, mereka sedang menuju langsung ke jantung garis pertahanan Tonit. Ini, Freno tak kuasa menahan diri untuk mengucapkan kata-kata itu. Saat itu, Freno menyadari bahwa di balik kegilaan Xiao Hong, tersimpan rencana licik yang telah dipersiapkan sebelumnya. Melihat ke peta bintang, tidak ada satupun kapal perang bertatahkan sihir di Tonil lain yang dapat mengejar, apalagi mencegat, ketiga kapal angkut pasukan bertatahkan sihir Lord Aeron ini. 800